Karena nanti ada orang-orang yang tidak sadar sesungguhnya doanya sudah dijawab, tapi dia tidak menyadari itu. Bahkan merasakan doanya kok nggak dijawab-jawab gitu. Padahal Allah sudah menjawabnya. Nah, seperti apa ukuran kita mengetahui bahwa doa kita telah terjawab, atau doa kita barangkali belum dijawab, atau tidak dijawab? Apa ukuran ketiga hal itu? Itu yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dengan itu kita nanti akan lebih pandai bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup, seperti apa doa dipanjatkan, kapan kita berdoa, dan kita tahu oh ini hasil dari doa yang telah kita panjatkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi amarana bid-du'a faqala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum fawa'adana bil ijabati faqala وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان والصلاة والسلام على رسول الله الذي وعدنا بالإجابة عندما ندعو إلى الله سبحانه وتعالى فقال من ضمن دعائه في أسماء الحسنى اقتداء من أصحابه صلى الله عليه وسلم أرأيت ماذا دعوت فقد دعوت بأسمائه الأعظم إذا دعي بها أجاب وإذا سئل بها أعطى اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudariku sekalian, para ibu baik yang di dalam ruang masjid ataupun yang di luar masjid, di sekitaran masjid dan studio, saya ingin mengajak pada seluruhnya tanpa kecuali, mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita dapati sampai dengan pagi hari ini. Syukur itu selalu menambah ketenangan di dalam jiwa. Syukur itu bisa mengentaskan sebagian persoalan hidup yang kita rasakan. Syukur itu bisa menambah kekuatan dari perasaan lemah yang kita rasakan. Dan syukur itu puncaknya bisa mengantarkan ke dalam surga terbaik yang dijanjikan, hingga Allah menyebutkan kemudian dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali di antara hamba-hambaku itu yang bisa menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidupan kita sampai hari ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh, dan semoga yang belum mendapatkan hidayah untuk berislam sampai dengan pagi hari ini dihunjamkan hidayah kepada dalam jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa berislam sebelum wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan belajar, saya akan cepat masuk kepada pembahasan karena waktu kita cukup singkat, tentang orang-orang yang dikabulkan doanya yang tersebut dalam Al-Quran khususnya dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bagi pembahasan kita ke dalam 3 bagian. Pertama, kenapa kita mesti berdoa? Di poin pertama. Kenapa kita mesti berdoa? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang baik yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, mengapa kita mesti berdoa? Esensi doa itu apa, kan? Yang kedua, bagaimana cara berdoa yang sekiranya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita akan melihat ukuran pengabulan doa. Seperti apa doa itu dikabulkan? Karena nanti ada orang-orang yang tidak sadar sesungguhnya doanya sudah dijawab, tapi dia tidak menyadari itu. Bahkan merasakan doanya kok nggak dijawab-jawab gitu. Padahal Allah sudah menjawabnya. Nah, seperti apa ukuran kita mengetahui bahwa doa kita telah terjawab, atau doa kita barangkali belum dijawab, atau tidak dijawab? Apa ukuran ketiga hal itu? Itu yang coba kita turunkan di pembahasan pagi ini. Mudah-mudahan dengan itu kita nanti akan lebih pandai bagaimana cara menyikapi doa dalam hidup, seperti apa doa dipanjatkan, kapan kita berdoa, dan kita tahu oh ini hasil dari doa yang telah kita panjatkan. Sepakat sampai di sini? Baik ya, tinggal sepakat saja ya. Kan biasanya yang nerangkan saya, nulis saya, ngapus saya sampai selesai pula.
Baik, ayo kita mulai. Bismillah. Mengapa kita mesti berdoa? Kita buka dulu ibu sekalian. Ya, yang di ruangan ini ataupun yang di bawah, semuanya insya Allah memiliki kemuliaan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keikhlasannya. Ya, sesuai dengan keikhlasannya. Karena hadisnya umum sifatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh perjalanan dan dia meniatkan ingin belajar pengetahuan agama walaupun sedikit, maka dia akan dapat balasan dari Allah, minimal setiap langkahnya akan dicatat meringankan langkah dia ke surga nantinya. Ya, dan di situ tidak disebutkan khusus bagi yang di dalam ruangan masjid. Lantai 2 lagi misalnya. Tidak. Ya, jadi yang di sekitaran, yang di depan semua berdasarkan niatnya, ya. Berdasarkan niat dan kuantitas amalannya. Di kuantitas itu tambah. Mungkin Ustadz belum datang, ibu ada yang berzikir, ada yang baca Al-Qur'an, ada yang istighfar, itu yang nambah pahala. Ya. Kalau yang pasang status, pasang kamera, ya itu saya nggak tahu. Ayo kita kembalikan sini. Pertama, Quran surah ke-7 ayat 172. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Kemudian setelah itu diperintahkan dalam Al-Quran surah ke-40 Ghafir ayat ke-60. Lalu kita praktekkan ini dalam keseharian kita. Saya beri contoh misalnya Quran surah ke-2 ayat ke yang paling banyak nih dibaca 201. Kadang-kadang misalnya Quran surah kedua ayat 286. Banyaklah. Quran surah ke-7 ayat 23 misalnya dan seterusnya. Ini bagian pertama. Bagian kedua, nanti kita akan belajar bagaimana cara berdoa yang baik yang dikabulkan. Kita ambil satu Quran kedua ayat 186. Kemudian yang kedua kita ambil contoh Quran surah ke-17 ayat 110. Kemudian yang ketiga kita ambil contoh yang paling dahsyat di Al-Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39. Ada yang belum berdoa sudah dikabulkan. Masya Allah. Ini ada di Quran misalnya surah ke-3 ayat 31. Nanti turunan amalannya misal di Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 18. Saya bulati yang 18-nya. Bagian ketiganya nanti kita uraikan di bagian akhirnya. Baik, kita bisa mulai insyaallah. Baik, kita bagian pertama, mari kita mulai. Saya ingin berkisah sejenak dengan menyampaikan Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ada ayatnya? Baik ya, di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam. Kata Allah, dan ingatlah, pahamilah, pelajarilah, dalamilah. Teman-teman sekalian, ingat kalimat idz itu, idz dalam Al-Quran, termasuk dalam bahasa Arab, itu bukan sekedar mengingat. Idz itu bisa mengandung arti memahami dengan dalam. Menganalisis. Ya, memaknai itu idz. Jadi bukan sekedar mengingat. Bukankah ibu kalau mengingat sesuatu berusaha mendalaminya? Ya, kalau nggak percaya saya tanya begini. Coba ibu ingat kemarin jam 5 sore ada di mana? Bukankah sekarang sedang mendalami sesuatu? Sedang mencari memori jam 5 sore kemarin ada di mana? Setelah itu dihimpun jadi sesuatu lalu disampaikan dengan terstruktur, dengan rapi. Oh, kemarin saya ada di sini, di sini, di sini, mengerjakan ini. Itu idz dalam bahasa Arab. Jadi kalau di Al-Quran ada kalimat idz, itu berarti bukan sekedar kita diminta mengingat, tapi juga merenung, mendalami, memahami dengan dalam. Paham insyaallah?
Baik, sekarang perhatikan. Nanti kalau ibu baca Al-Quran, maksud saya, ibu bisa menerjemahkan sendiri dan memahami dengan baik. Ya, misal kalimat idh pertama dalam Al-Quran misal ditemukan di Quran surah kedua ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Idh akan ditemukan. Nah, sekarang ayat tentang korelasinya dengan doa, kita buka Quran surah ke-7 tadi ayat 172. Wa idh akhadha rabbuk, dan pahami ya kata Allah, renungkan ya, maknai dengan dalam ketika Allah menyampaikan, membuat komitmen dengan semua anak cucu Adam tanpa kecuali. Semuanya. Ingat kalau ditemukan kalimat Bani Adam. Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ya. Berapa kali? 7 kali. Kalimat Bani Adam. Bani Adam. Ini menunjuk pada semua keturunan anak cucu Adam sampai selesai kehidupan. Ya, dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian pasangannya Sayyidah Hawa alaihissalam, kemudian keduanya mulai berumah tangga, melahirkan keturunan. Diabadikan di Al-Quran surah keempat, ya, surah Ibu, ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Di situ kemudian ada Adam, zaujaha Hawa, ya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari situ turun keturunan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nanti menyebar, Bu, ya, menyebar. Ada yang ke Chicago, ada yang di Chicago, ada yang di Singaparna, ada yang di Singapura. Semua nyebar. Ya, di Sunda, dari Jawa sampai ke Sumatera, sampai Indonesia, sampai Nusantara, sampai Asia, Eropa, sedunia. Nanti penyebarannya disebutkan di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai manusia, semua saya ciptakan ada 2 jenis. Kalau bukan laki-laki itu pasti perempuan. Jadi tidak ada yang ketiga. Ingat ya? Kalau bukan laki-laki siapa? Perempuan. Jadi tidak ada misalnya, maaf, laki-laki yang keperempuan-perempuanan, yang gerakannya melambai, ya, kata-katanya terlampau lembut misal, dan tidak ada pula perempuan yang perkasa, ya, terlampau kuat misalnya, melampaui batas-batas standarnya. Jadi kalau bukan laki-laki pasti perempuan. 2 saja. Jadi kalau misalnya masih ada yang bingung, tentukan dirinya, ya, dan lihat fitrahnya. Lihat fitrahnya. Baik, kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami tempatkan kalian mungkin beda-beda tempat. Syu'ub, beda tempat. Ya, ada yang misalnya RT, RW, kecamatan, beda kampung, beda negara, sampai seluruh dunia. Wa qabail, satu tempat itu sukunya bisa beda. Coba Ibu lihat misalnya, ya, di daerah Sumatera saja ada berapa suku? Di Sunda paling banyak suku, gitu ya? Banyak sekali. Jadi bisa lain-lain, bisa beda-beda. Nah, lita'arafu, semua saling mengenal, silakan. Nah, ketika semua tadi ditempatkan di semua pelosok dunia, baik laki-laki, perempuan, dari anak keturunan Adam, itu semua anak keturunan Adamnya disebut dengan satu nama saja dalam Al-Quran, yaitu Bani Adam. Jadi kalau kita mau cari keturunan kita, sampai ke asal mula kita, dari kita sekarang, itu semua akan tersambung kepada Adam alaihissalam. Puncaknya akan ke sini. Ya. Dan tidak akan nyasar kemana-mana, Bu. Ya, ada sebagian manusia nasabnya tidak ingin ke Adam, inginnya bergeser, sehingga mengatakan manusia berasal dari monyet katanya. Ya. Ada yang berkata begitu. Ibu sampaikan saja kalau bapak dari monyet, silahkan saja, jangan ngajak-ngajak saya, gitu ya. Nah, jadi semua manusia itu pasti akan kembali ke sini, ya, ke Adam alaihissalam. Karena itu saya pernah sampaikan termasuk di sini di hadapan ibu semua, masih ingat mukjizat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat lahir ke muka bumi. Ingat, Nabi itu sebelum dilantik menjadi Rasul dalam usia 40 tahun, turun surah Al-Alaq, itu diberikan oleh Allah keistimewaan tanda-tanda kenabian. Apa di antara tandanya? Allah perjelas nasab keturunannya sampai Nabi Adam, padahal lahirnya itu ayahnya sudah wafat. Di lahir beliau, ayahnya wafat, tapi nasabnya diperjelas sampai Nabi Adam. Sehingga jelas, orang tidak bisa menyoal.
Ini orang nggak jelas nih, ya. Kan suka ada begitu, Bu, ya. Tiba-tiba datang menerangkan sesuatu. Siapa itu? Itu nggak jelas. Bahkan sekarang sering muncul statement, siapa sih Ustadz itu? Itu Ustadz nggak jelas. Ya. Nabi nggak bisa disoal karena semuanya jelas. Nasabnya jelas, keturunannya jelas, kemuliaannya jelas, ilmunya jelas. Jadi kalau orang mau menyoal nggak punya peluang. Siapa kamu Muhammad? Saya jelas keturunannya. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nagur, bin Tarih, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nagur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tith, bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Jelas. Jelas. Jadi orang nggak bisa nyoal, itu mukjizat, ya. Keistimewaan pertama sebelum Allah kemudian angkat menjadi nabi dan rasul di usia 40 tahun. Jadi kalau ibu ditanya, kamu jelas enggak? Jelas. Apa binnya? Bin Bani Adam. Itu bocoran dari Al-Quran. Ya, kalau ditanya keturunan siapa kamu? Adam. Tahu dari mana? Allah yang nyampaikan langsung. Apa kata Allah? Bani Adam. Jelas, ya? Baik. Jadi ini kembali kepada Adam alaihissalam. Nah, semua anak cucu Adam yang saya garis bawahi, sejak mulai terlahir itu sudah ada komitmen dari Allah dengan anak cucu Adam ini sebelum terlahir ke dunia. Sejak dalam kandungan. Jadi kalau ibu belajar hadis, misal dulu saya pernah amanahkan kalau ibu mau belajar dasar-dasar, cari kitabnya Imam An-Nawawi yang Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis. Hadis keempat, ya, paling kiri sebelah atas di kitabnya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq. Nabi SAW pernah menyampaikan sedangkan beliau orang benar dan dibenarkan. Kapan perjanjian ini dibuat? Dalam usia kandungan 4 bulan. Dalam kandungan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Setiap kalian yang akan terlahir dari anak cucu Adam. Kecuali Adam, Bu, ya. Ingat, kecuali Adam, kecuali Hawa. Karena ini asal mula manusia keduanya. Tapi keturunan Adam dan Hawa akan mengalami proses yang sama. Dikandung dulu ibundanya, kemudian terlahir. Adam tidak dikandung, ingat, Adam tidak ada bapak, Adam tidak ada ibu. Langsung diciptakan wujudnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahan dasar yang sama dengan manusia. Ya, karena itu saya pernah ditanya, pernah berdialog, ya. Ustaz, ini spesial Nabi Isa ini. Ya, spesial, Yesus Al-Masih Nabi Isa spesial. Karena itu diangkat sebagai Tuhan. Apa yang spesial? Kata beliau, karena ini bisa menghidupkan yang mati. Yang kedua, ini lahirnya beda dengan orang biasa. Bagaimana lahirnya? Tanpa bapak. Ibu saja tanpa bapak. Mana ada manusia yang lain seperti ini? Saya bilang, Adam lebih spesial lagi. Lahir tanpa ibu, tanpa bapak. Kenapa nggak jadi Tuhan? Tapi kan Adam nggak bisa menghidupkan yang mati. Dengan izin Allah, maaf, Nabi Ibrahim lebih canggih lagi. Buka Quran surah kedua, ayat 260. Paling kiri sebelah atas. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin inna qalbi. Ketika Ibrahim bermohon kepada Rabbnya, ya Allah, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu masih nggak yakin? Kata Ibrahim, saya yakin-yakinnya, cuma supaya hati saya tenang, membuktikan kepada yang lain tentang kuasamu. Kata Allah, gampang. Lalu Allah berikan kemudian satu ketentuan sama persis dengan Nabi Isa, cuman prosesnya lebih canggih. Kalau Nabi Isa tepuk mayatnya, bangun, bicara. Nabi Ibrahim kata Allah, nih ambil burung, potong-potong dulu, dicincang dulu. Sudah dicincang kemudian, mayatnya disimpan, jasadnya di tempat bukit yang berbeda. Kalau sekarang potong burung, simpan di bukit satu, jasad yang kedua simpan di bukit B. Kepalanya simpan di bukit A, ekornya simpan di bukit B, badannya simpan di bukit C. Panggil dengan nama Allah. Thummat uhunna ya'tina kasa'ya. Panggil bismillah dengan nama Allah, hidup. Sama persis dengan Nabi Isa. Dengan nama Allah biiznillah, hidup. Nabi Ibrahim biiznillah, dengan nama Allah hidup. Menyatu semuanya jadi satu. Psst. Kalau Nabi Isa kemudian ada yang menduga sebagai Tuhan, kenapa Nabi Ibrahim tidak angkat jadi Tuhan? Paham, ya? Nah, ini menunjukkan bahwa ada pola pemikiran yang harus dikembalikan supaya benar cara memahaminya. Jelas sampai sini?
Maaf saya sedikit agak lompat ya. Saya kembalikan kemudian, perhatikan sini. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi. Karena itu semua anak cucu Adam, beda dengan Adam, akan proses lahirnya dikandung dulu di perut ibundanya. Fokus baik-baik. Arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama baru kemudian proses antara spermatozoa dengan ovum berproses. Thumma yakunu mithla dzalika, kemudian alaqah, 40 hari yang kedua jadi alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga berbentuk mudghah, sudah mulai berbentuk daging sekeratan, ada bentuknya. Dan usianya sudah 4 bulan, 40 hari ketiga, 120 hari. 120 hari. Thumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat, fayanfukhu fihi ruh, maka ditiupkan roh ke dalamnya. Jadi ingat, kalau di antara sini, di antara kita ada ibu misalnya yang tengah hamil, tengah mengandung, ingat baik-baik, atau keluarganya, kerabatnya, usia 4 bulan itu roh sudah ditiupkan. Di kandungan sudah ada rohnya. Hati-hati ya. Berapa bulan? 4 bulan. Karena itu nanti ada ayat dalam Al-Quran, Quran surah ke-7 ayat 189. Di posisi ini harus banyak berdoa dan beramal soleh. Ingat ya, berdoa, beramal soleh, minimal minta kepada Allah. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana shaliha lanakunanna minasyakirin. Minta banyak kepada Allah, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, jadikan anak saya anak yang soleh. Dari usia itu 4 bulan sampai ke atas menjelang lahiran. Nanti diiringi oleh amal soleh kedua orang tuanya. Ini sudah penelitian dokter muslim, khususnya di Asia Tenggara. Saya diskusi dengan seorang dokter muslim, ternyata ada korelasi amal soleh yang dikerjakan kedua orang tua, ayah dan bunda, atau calon ayah dan bunda, kepada anak yang sedang dikandung, yang belum dilahirkan. Jadi kalau orang tuanya rajin baca Al-Quran, itu berpengaruh ke anak, Bu. Dan penelitian terkini, itu mempercepat anak itu menjadi seorang penghafal Quran ketika lahir. Ya, pernah satu kali dibacakan Al-Quran, posisi janin itu berubah. Seperti sujud gitu. Itu penelitian sudah di MRI waktu itu dilihat ya, kelihatan. Jadi ada korelasi antara kesolehan orang tua dengan kesolehan anak yang sedang dikandung. Hati-hati ya. Tapi yang penting diketahui adalah dalam usia kandungan 4 bulan itu disebutkanlah isyarat di Quran surah ke-7 ayat 172 terjadi perjanjian komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa perjanjiannya? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Lihat perjanjiannya, saya fokus di kalimat ini, alastu bi rabbikum. Apakah engkau akan berkomitmen saat ini? Bersaksi? Karena kalimatnya bersaksi. Wa asyhadahum, dan mereka bersyahadat, bersaksi, komitmen. Di komitmennya menggunakan kata syahadat di sini. Karena itu nanti setiap bayi yang sudah terlahir dari rahim ibu manapun itu berada dalam keadaan suci karena sudah bersyahadat dalam perut ibundanya. Masih ingat hadis ini? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang terlahir dari rahim perempuan manapun itu membawa fitrah. Apa di antara fitrah yang dimaksudkan itu? Fitrah keislaman, fitrah mengakui Allah sebagai Tuhan. Itu nanti ada di Quran surah ke-30 ayat ke-30, paling kanan sebelah atas. Quran surah 30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hei setiap manusia, fa'aqim wajhaka, hadapkan, pasrahkan, arahkan dirimu sepenuhnya. Lid-dini, pada ketentuan ad-din, hanifa, dengan lurus. Di setiap manusia itu punya fitrah untuk beragama. Punya kecenderungan untuk mencari Tuhan. Silakan ibu cek, manusia manapun yang pernah hidup, itu pasti akan mencari Tuhan. Silakan. Karena itu Allah beri jalan, begini cara mencarinya. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah fitrah manusia yang telah Allah berikan pada dirinya bahkan sebelum dia terlahir. Di antara fitrah manusia ada kecenderungan untuk mencari Tuhan. Ada kecenderungan untuk mendekat kepada Allah.
Bahasa Qur'annya din, lidini hanifa. Apa itu din? Itulah Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Karena itu silakan cek, semua orang itu pasti akan mencari Tuhan. Setiap manusia. Ada yang melihat, kayaknya ada di hewan, kayaknya ada di pohon, kayaknya ada di alam, kayaknya ada di patung, kayaknya ada di... Mencari dia. Terus Allah beri jalan. Kalau kamu ingin mencari yang benar, din yang dimaksud Islam, diberikanlah tuntunan dalam Islam. Jelas sampai sini? Baik. Karena itulah kemudian, setiap bayi yang terlahir itu disebut oleh Nabi dia suci, dia bersih, karena telah membawa risalah Islam dalam dirinya. Hanya sayang nanti fa'abawahu yuhawidanihi au yunassaranihi au yumajjisanihi. Lingkungan nanti akan merubah dia keluar dari fitrahnya. Bisa dipengaruhi, tiba-tiba berubah misalnya keyakinan. Bisa karena kejadian tertentu dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia muslim, cuman karena kondisi tertentu, pekerjaan menjauhkan dia dari Allah, lupa sholat. Telenovela menjauhkan dia dari Al-Quran. WhatsApp, Facebook, media sosial melupakan dia dari ibadah. Coba ibu, kalau online setiap hari berapa kali dengan media sosial? Ganti status. Online dengan Allah berapa kali dalam sehari? Coba hitung. Online dengan Allah yang paling maksimal kan sholat fardu 5 kali. Kalau 1 kali 5 menit kali 5 cuma 25 menit. 25 menit online dengan Allah. Berapa menit online dengan media sosial yang tidak nyata? Dan cita-cita masuk surga. Ayo sini. Nah, saya belum selesai. Jadi yang pertama, dalam perjanjian 4 bulan ini, pertama ada komitmen bersyahadat menuhankan Allah. Tapi yang kedua, ini yang dahsyat. Perhatikan kalimatnya, fokus. Saat Allah memperkenalkan dirinya, dalam kandungan kita, usia 4 bulan itu, dengan nama apa Allah memperkenalkan dirinya? Coba lihat ayatnya. Alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama dzurriyyatahum. Awas, wa ashhadahum ala anfusihim. Alastu bi rabbikum, dengan nama Rabb. Nah, ibu sekalian, kata Rabb ini itu berasal dari kata ar-rububiyah. Ar-rububiyah yang berarti sifat merawat, memberikan semua kebutuhan. Saya ulang ya. Merawat, memberikan semua kebutuhan. Sudah? Menyayangi, memaafkan, mengasihi, mengampuni. Masya Allah. Merawat, memenuhi sebuah kebutuhan, menyayangi, memaafkan, mengampuni. Jadi semua hal yang terkait dengan perhatian ada pada kalimat Rabb. Sifatnya disebut dengan rububiyah. Zat yang memperhatikannya disebut dengan Rabb, namanya Rabbun. Baik. Pelan-pelan. Seakan-akan Allah ingin berkata begini. Hei, engkau buat perjanjian dengan saya sekarang. Engkau bersaksi, saya sebagai Tuhan. Siap bersaksi, menuhankan saya. Nanti ketika kamu lahir, apapun yang kamu butuhkan dalam kehidupan, aku akan berikan. Kamu akan saya rawat. Kalau sakit, kamu saya sembuhkan. Minta sesuatu yang kamu butuhkan, saya akan berikan. Kamu butuh sesuatu, saya akan hadir. Kamu salah minta maaf, saya maafkan. Kamu dosa minta ampun istighfar, saya ampuni. Kamu ingin sesuatu yang lebih baik, saya berikan. Pokoknya semua yang kamu inginkan selama engkau butuhkan itu baik, aku berikan. Kira-kira, maaf Bu ya, maaf sekali. Kalau ada yang nawarkan pada ibu, mau nggak ikut saya? Nanti sebuah kebutuhannya saya berikan. Kalau sakit saya berikan jaminan kesembuhannya. Kalau butuh sesuatu saya berikan. Kalau ingin ini itu selama butuh saya sampaikan. Kira-kira ibu nolak atau ikut? Baik. Ikutnya mikir dulu atau tidak? Tidak.
Jangankan yang tinggi-tinggi Bu ya, suami aja nawarkan, "Mah, mau nggak ikut papa? Papa nanti kasih handphone S10. Sama gelang nggak Pak?" Ikut ya. Dan tanpa pikir. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang disetujui tanpa difikirkan lagi, itu disebut bala namanya. Bala, sekali saja. Sekali, ya, tidak dua kali. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Ingat, kalau Allah sudah sampaikan kalimat, jangan tambah, jangan kurangi. Ya. Bala, tidak ditambah nga, tidak disebutkan dua kali. Bala. Ya. Bala itu artinya siap. Ya. Tanpa pikir. Karena memang nggak ada yang dipikirkan lagi. Apa yang mau dipikirkan? Semua kebutuhan dikasih. Semua keinginan dikabulkan sepanjang baik. Kalau sakit ada jaminan disembuhkan, dikasihi, disayangi, salah dimaafkan. Ya, kalau dosa diampuni, apalagi yang kurang, nggak ada aib, nggak ada yang kurang, sempurna semua. Kita katakan bala tanpa fikir. Karena itu, perhatikan, setiap kita kemudian, ibu sekalian, datang terlahir ke bumi, mengalami kehidupan, fitrah kita setiap mendapatkan kebutuhan, kita akan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang telah dijanjikan itu. Silakan ibu cek. Bukankah ibu ketika ada kesulitan memohon kepadanya? Ya Allah, tolong sembuhkan ya Allah. Ya Allah, lancarkan ya Allah. Ya Allah, sukseskan suami saya. Ya Allah, tenangkan kehidupan rumah tangga kami. Ya Allah, anugerahkan solusi. Ya Allah, sembuhkan ibu saya. Semua minta kan? Dan dahsyatnya, ketika ibu memohon kepada Allah itu, ibu gunakan kalimat yang telah disepakati ketika Allah sampaikan kepada kita. Rabb, Rabb, Rabb. Perhatikan, kalau ibu berdoa, doa apa paling favorit? Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah. Wa qina. Doa apa itu? Sapu jagat. Baik. Bu bayangkan, Nabi aja nggak tahu tuh istilah itu sapu jagat. Ibu tahu? Wah, Masya Allah, Indonesia kreatif. Luar biasa. Ada doa sapu jagat, nggak ada doa sapu nggak ada jagatnya, ada doa jagat nggak ada sapunya. Wah, pokoknya luar biasa lah. Ya. Ya, lihat, bukankah kalimatnya dibuka dengan Rabb? Rabbana atina fid dunya sana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. La yukallifullahu nafsan illa laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Perhatikan, Rabbana la innasina Rabbana Rabb. Ini ayatnya. Sapu jagat Quran surah 2 ayat 201. La yukallifullahu Quran surah 2 ayat 286. Rabbana zalamna Quran surah 7 ayat 23. Yang ingin saya sampaikan, setiap kita butuh sesuatu, kita menyebut namanya dengan kalimat Rabb. Kenapa kita katakan Rabb? Karena Allah sendiri menyebutkan dengan kalimat Rabb. Alastu bi rabbikum, saya nanti adalah Tuhan yang akan memperhatikan kalian, menyayangi kalian. Saya Tuhan yang akan merawat kalian, memberikan semua kebutuhan. Makanya ibu tuh kalau ada persoalan nagih seakan-akan ke Allah. Ya Allah, kan engkau yang berjanji kepada saya. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati ya Allah, karena engkau Tuhan. Kalau manusia, dia berjanji, dia yang mengingkari. Dia awali, dia yang akhiri. Tapi engkau beda ya Allah. Kenapa? Engkau berjanji, engkau yang menepati. Quran surah ketiga ayat 9. Innallaha la yukhliful mi'ad. Engkau yang berjanji, engkau yang menepati. Engkaulah awal dan akhir dari semua hal. Engkau mengatakan saya Rabb yang akan memberikan semua kebutuhan. Sekarang saya butuh ya Allah. Engkau berjanji akan menyembuhkan, sekarang saya sakit ya Allah. Engkau berjanji akan memberi solusi, sekarang saya sedang punya masalah ya Allah. Engkau berjanji akan memberikan kesuksesan, sekarang saya sedang menapaki itu ya Allah. Makanya ibu sebutkan kalimat Rabb, 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 Rabb. Jadi sesungguhnya doa itu adalah fitrah dari setiap manusia, karena mulai dibangun komitmen sebelum dia dilahirkan ke muka bumi. Jadi kalau kita bicara tentang doa, doa itu fitrah kehidupan bagi setiap manusia. Hidup.
sekaligus penanda komitmen yang membedakan antara Khalik dengan makhluk, hamba dengan Allah, manusia dengan Tuhan. Kan Allah katakan, saya Rabb ya, saya yang ngasih, saya yang Tuhan. Berarti kita yang makhluk kan? Kita yang butuh kan? Allah yang memberi, kita yang butuh. Untuk membedakan mana yang butuh, mana yang ngasih, maka pembedanya adalah doa. Jadi kalau ada manusia yang nggak pernah doa selama hidup, itu tandanya ada yang salah dengan kehidupannya. Karena seakan-akan dia nggak butuh Tuhan. Sebab perbedaan manusia dengan Tuhan itu sebelum lahir, salah satunya ditunjukkan dengan sifat butuh kita kepada Allah. Makanya sekaya-kayanya orang, itu pasti berdoa. Manusia paling kaya di muka bumi pun, kalau besoknya mau ada pekerjaan atau proyek, dia berdoa dulu tuh. Ya Tuhan, tolong lancarkan proyek ini. Butuh. Pejabat setinggi-tingginya, kalau sudah mau mulai kemudian ada pemilihan, kalau mulai ada kebijakan, kalau mulai ada apapun berdoa juga. Itu tandanya butuh. Butuh. Di setiap manusia itu pasti butuh dengan Allah. Karena itu kalau ada manusia yang gak pernah berdoa selama hidupnya, itu langsung mendapatkan kecaman dari Allah dan dijamin akan masuk neraka yang paling dalam. Karena seakan-akan dia sudah gak butuh dengan Allah. Saya ulang ya, saya ulang. Doa itu fitrah hidup manusia yang sekaligus menunjukkan statusnya sebagai hamba. Jadi kalau ibu update status di media sosial, mulai sekarang tuliskan hamba. Hamba. Sudah. Mau sifatnya apapun tetap hamba. Ya, mau pejabat, mau orang kaya, mau cukup, mau macam-macam, mau ustadz, mau syekh, mau habib, tetap ujungnya hamba. Dan butuh penghambaan itu diwujudkan dalam bentuk doa. Muncullah Quran surah ke-40 ayat ke-60. Wa qala rabbukum, Rabb, selalu Rabb. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, awas, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahu akbar. Dan Rabbmu berfirman, mengingatkan kembali kepada kalian semua, hei hamba-hambanya. Kalau ada kebutuhan, kalau ada masalah, kalau ada permintaan, kata Allah, ayo doa sama saya. Minta. Kan kita sudah bikin perjanjian. Makanya Allah katakan, kalau punya masalah, Bu, berdoa, bukan mengeluh. Kalau punya persoalan, Bu, berdoa, bukan bikin status. Rasanya aku tidak sanggup. Ditulis di Facebook. Apain? Terus kalimat Allahnya pun jelas. Minta kepadaku, bukan mengeluhkannya. Kamu tidak seperti yang aku kira. Nungguin komen. Sambil masak, celing ada satu. Ece kunaon. Makin meluas masalah. Untuk abi mas sabar. Sudah. Paham ya? Jadi ini kaidah hidup yang pertama. Sebetulnya sederhana, cuman jarang digunakan gitu. Sederhana, cuman jarang dipakai. Kata Allah kan, kamu doa itu, saya kasih ketenangan. Jadi Bu, gini, doa itu manfaatnya, walaupun solusi belum datang, tapi hati tenang. Tenang. Jadi kalau mau curhat-curhat sama Allah, sampaikan, minta, mohon, berikan. Minimal tenang. Saya kasih rahasia ya. Ini di antara kita saja nih. Lihat sini. Saya hapus dulu deh. Bismillah. Masya Allah. Mau ngapus sendiri, nulis sendiri, penghapus, lari sendiri. Bismillah. Oh ini ada dua ya. Sini. Baik. Buka Quran surah 7 ayat 205. Quran surah 7 ayat 205. Doa itu disebut zikir di ayat itu. Jadi kalau ibu sedang berdoa, itu sedang berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ada ayatnya? Oke. Pakai Rabb lagi kan? Wadhkur rabbaka. Kalau engkau punya masalah, kata Allah, sekecil apapun. Di rumah tangga kah,
Di kantor kah, kehidupan sosial kah? Kata Allah, ayat sebut, minta kepada Allah. Berdoa. Doa disebut dengan zikir. Zikir itu semua kegiatan yang membuat kita ingat Allah. Zikir. Baca Quran, zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Menghafal Quran, zikir. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami akan mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Zikir, sebagai zikir kepada Allah. Ibu selepas sholat, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, zikir. Quran surah keempat, ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, segera berzikir kepada Allah. Sholat sendiri, zikir. Quran surah ke-20, ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Saya Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Bagaimana menyembah Allah? Tunaikan salat sebagai zikir kepada Allah. Zikir. Di zikir semua amalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Doa itu satu dari bagian zikir. Tapi tahukah ibu fungsi zikir yang paling utama itu apa? Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dia akan berdampak kepada hati menjadi lebih tenang. Zikir itu manfaat pertamanya membuat hati tenang, Bu. Tadi saya contohkan. Baca Al-Quran zikir kan? Jadi kalau ibu sedang tidak tenang, sedang gelisah, ada masalah, daripada mengeluh sana sini, wudu, Bu, wudu. Ambil mushaf. Baca. Saat baca itu mungkin solusi belum datang, tapi hati itu lebih tenang. Kaitan dengan bahasan kita, doa, minta. Doa. Jadi kalau orang punya masalah itu kalau berdoa, walaupun solusinya belum datang, walaupun kemudian jawabannya belum tiba, minimal hati ibu itu tenang. Ini dia. Kan surah 13 ayat 28. Rumus ini pakai. Gunakan dalam hidup. Karena yang tahu kehidupan kita itu Allah yang menciptakan kita. Yang tahu pesawat, yang bikin pesawat. Yang tahu handphone, yang bikin handphone. Yang tahu mikrofon, yang bikin mic-nya. Yang tahu kita, yang menciptakan kita. Ikutilah petunjuk Allah yang menciptakan kita, maka akan langsung terasa manfaatnya. Ibu tidak percaya, silahkan lakukan. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Akan lain. Tuh. Doa. Tapi ingat yang paling penting kata Allah, doa itu bukan sekedar penting permohonannya, tapi menunjukkan status kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang selama hidup tidak pernah berdoa, artinya dia mengingkari status dia sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau menyejajarkan diri dengan Tuhan. Kan yang tidak pernah meminta itu Tuhan. Allah yang memberikan. Kalau manusia beda pasti minta. Artinya kalau ada manusia nggak pernah minta, seakan-akan bahasa halusnya, kamu ini ngaku jadi Tuhan. Saya tempatkan kau di neraka jahanam yang paling bawah. Jahanam itu, Bu, belum masuk saja sudah terasa. Terasa. Buka ibu Quran surah misalnya ke-40 Ghafir tuh. Ya, ayat 45 sampai dengan 47-nya. Sebelumnya lagi lihat Quran surah ke-8 ayat ke-50. Itu penghuni neraka, Bu, yang bukan jahanam saja, penghuni neraka itu kalau mau meninggal itu dipukulin dulu malaikat. Depan belakangnya. Ayo, kamu keluar. Lama amat keluarnya rohnya katanya. Takut karena nggak punya bekal. Kan maaf ya, kaidah mengatakan orang nggak punya bekal itu takut pulang, apalagi orang merasa salah. Anak ibu berbuat kesalahan, mau pulang takut kan? Takut. Jadi kalau ada anak takut pulang, salah dia. Salah. Kemana anak nggak pulang-pulang? Pasti ada yang salah karena nggak berani pulang. Jangankan salah, nggak punya bekal saja, malu pulang. Lihat ibu waktu Ramadan usai, mau mudik, Idul Fitri. Kan pada mudik kan? Kenapa mau mudik dan senang mudik? Karena punya bekal, Bu. Dikumpul-kumpulkan tuh selama 11 bulan. Untuk 1 bulan saja. Itu pun paling berapa hari. Kumpulin. Terus telepon keluarga, insya Allah aku pulang hari ini. Wah, senang semuanya. Padahal mudiknya cuma pakai motor, Bu. Motornya bebek, bekalnya singa.
Serius saya, motor bebek bekal singa, ada kardus belakangnya. Tulisin, terus tambah pelepah pisang buat begini. Belakangnya ditulisin, aku pulang sayang. Jalan, mudik. Terus yang di rumah kan senang nerimanya. Kenapa? Karena ada yang pulang dan bawa bekal. Saya pernah tanya pada seseorang, kenapa anda nggak mudik? Nggak ada bekal Ustaz, nggak ada bekal, malu pulang. Kebayang nggak saat pulang menghadap Allah nggak punya bekal? Malu pulang, apalagi punya banyak salah. Jadi nggak mau keluar rohnya. Malaikatnya geram, dipukulin sama malaikat. Pukul depannya, pukul depan. Kamu ini cepat keluar, cepat keluar, cepat keluar. Keluar, 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 keluar. Malu pulang. Tapi kalau punya bekal enak. Dan yang nyambut langsung malaikat. Bahkan nanti ada satu amalan saat dikerjakan. Itu orang ini sudah masuk surga. Tapi semua malaikat di semua pintu surga yang 8 itu datang mengunjungi dia mengucapkan selamat. Itu ada di Quran surah 13 ayat 24. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat ya saat di dunia sabar mencari bekal. Dan ini bekal terbaik yang kamu dapatkan. Silahkan nikmati surga yang kamu rindukan itu. Ini nikmat-nikmatnya tempat yang pernah nanti kamu kunjungi. Dan tinggal abadi di situ. Yang nyambut malaikat. Bayangkan semua malaikat bu. Semua malaikat dari pintu surga datang nyambut dia. Wah Masya Allah, ada malaikat Jibril, Israfil, malaikat maut. Maaf ya, dicabut kemarin. Biasa, selamat, 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 selamat. Dunia aja kalau ada yang nyambut senang kan? Rumah dicet, datang, sambut depan rumah, semua hidangan ada, Masya Allah. Bahkan yang tidak ada jadi ada. Luarnya kongguan, dalamnya rangginang gitu kan. Wah, muncul semua. Paham ya? Jadi ini bagian pertama. Jadi kita katakan kenapa manusia mesti berdoa. Jawabannya karena manusia itu hamba. Dan doa itu adalah fitrah bagian dari kehidupan. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena ada komitmen dari Allah. Setiap dia mendapatkan sebuah persoalan, maka Allah akan jawab dan berikan jawaban dari semua persoalannya. Jalan mendapatkan jawaban itu adalah doa. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena dia butuh dengan Allah. Dan puncaknya, kenapa dia mesti berdoa? Karena Allah ingin membahagiakan kehidupan dunianya sebelum sampai keabadiannya di akhirat. Jadi ketika kita berdoa, sebetulnya kebaikan untuk kita karena Allah ingin kita bahagia. Ingin mudah hidupnya. Jadi kalau ada orang nggak berdoa, sesungguhnya dia sedang menyulitkan diri sendiri dalam kehidupan dunianya sampai ke akhiratnya. Jelas sampai di sini? Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham, saya hapus ini, kita masuk bagian yang kedua. Hapus lagi. Sab Muslimah edisi ke-15. 15 kali datang sendiri, ngulangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Masya Allah. Tinggal lihat, catat, masuk surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Baik. Sudah? Alhamdulillah. Saya ingin setiap pembahasan kita dipahami ya. Saya tidak menyukai kalau datang melihat tapi nggak paham gitu. Ya, dengar tapi nggak paham. Saya tidak ingin satupun keluar dari sini kecuali paham. Ya. Ibu paham? Paham Ustaz. Pada pamit ya, silahkan. Apa yang ibu pahami? Doa. Ya. Dah. Nah, sekarang masuk bagian kedua. Bismillah. Kalau sudah mengerti yang tadi, persoalannya adalah bagaimana cara kita memohon kepada Allah. Itu dia. Bagaimana cara kita meminta? Kata Allah, kamu kalau punya masalah minta. Ya Allah, caranya bagaimana? Karena sesuatu yang dikerjakan tanpa ilmu dan tidak tahu caranya, itu bisa keliru. Hidup itu menyembah Allah tidak cukup dengan iman, Bu. Mesti pakai ilmu. Iman saja sekalipun kuat tanpa ilmu, itu bisa salah. Kuat ingin mendekat kepada Allah. Ya Allah, aku ingin ibadah, kuat. Saya punya kawan dulu di pesantren. Tahun kedua, dia sudah berubah. Ya, tadinya orang tuanya melihat anaknya Masya Allah, tiba-tiba ada perubahan, senang ibadah Bu. Malam-malam dia bangun, ini kisah nyata, saya alami sendiri. Masya Allah, saya senang sekali. Kita saling doakan, dia bangun malam tahajud. Bangun jam 2, Anda bayangkan.
Yang sebelumnya menjelang subuh atau apa. Ini malam Jumat lagi, malam libur. Malam libur biasanya santri itu kebanyakan ada yang keluar, ada yang main, ada yang macam-macam. Ini dia malam tahajud. Jam 2 bangun. Saya bahagia sekali. Udah bangun, sholat, selesai. Cuman pas waktu mau subuh, kok saya lihat tidur. Saya bangunkan kan. Fulan, bangun. Oh iya, katanya. Iya, oh mungkin nanti mau nyusul. Saya pikir istirahat dulu. Saya ke masjid lah. Udah ke masjid, dah selesai. Kita diskusi di masjid, selesai. Semua pulang saya jam 7. Saya lihat masih tidur juga. Barangkali dia sudah tadi sholat mungkin di kamar, nggak sempat ke masjid karena capek. Tapi saya lihat kok posisinya nggak berubah. Di situ juga. Akhirnya setengah jam saya tunggu, saya bangunkan. Bangun. Bangun. Kenapa Adi katanya? Saya kira antum belum sholat subuh ya? Adi gimana sih? Kan udah saya jama dengan tahajud tadi. Udah saya jama dengan tahajud. Jadi memang kekuatan imannya lagi tinggi, cuman ilmunya kosong. Ini yang bahaya. Besok-besok kalau orang kayak gini sholat subuh bisa 4 rakaat. Ya. Karena itu berdoa penting, cuma kita mesti tahu caranya. Yuk kita mulai bagian pertama. Quran surah kedua ayat 186. Paling kiri sebelah bawah. Sudah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fokus. Kata Allah, kalau hamba-hambaku Muhammad SAW bertanya kepadamu, minta petunjuk untuk mencari-cari aku. Tuh Bu, coba lihat. Ayat doa dibuka lagi dengan kalimat hamba. Untuk menegaskan status kita. Jadi kalau ditanya, kita siapa di hadapan Allah? Makanya nggak usah sombong. Jangan sombong, karena kita cuma hamba. Karena itu ketika Korun sombong, Korun tuh manusia terkaya yang pernah hidup di bumi. Hartanya Bu, ini saya kasih bocoran sedikit, kunci berangkasnya saja, kemana-mana itu suka dibawa, dipikul paling sedikitnya 8 bodyguard, cuman bawa kunci berangkas saja begini. Di Korun pengen ngasih tahu, kalau ada yang pengen nyuri di tempat saya silahkan aja, ini aja bodyguard saya ngangkat kuncinya susah. Korun. Jadi kalau Anda tidak sekaya Korun, jangan ikutan sombong, telat. Telat, gak ada kerjaan. Sudah ada yang lebih kaya. Ya. Dan apa yang terjadi? Fakhosabna, kata Allah, kami telan. Likuifasi. Telan oleh bumi semua. Dengan kekayaannya semua habis. Jadi ketika ada seseorang yang lupa dengan statusnya sebagai hamba, maka Allah akan memberikan pelajaran kepadanya untuk taubat. Kalau nggak mau taubat juga, telan habis. Untuk menunjukkan kamu tuh bukan Tuhan, saya Tuhannya. Maka jangan ikutan sombong. Kalau ada yang baru punya Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, ya, wow, bikin rame di jalan, cuman nggak update status, kasih tahu, maaf Mas, telat. Itu gambaran hidup. Dan ingat, setiap dibuka dengan kalimat permohonan, itu kalimatnya hamba. Hambaku, hambaku, hambaku. Termasuk mau minta taubat, hamba. Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan Muhammad pada hambaku yang merasa banyak dosa, pengen berdoa minta taubat. Kata Allah, hamba. Saya terima taubatnya, hamba. Ini ya. Ini pun adab yang pertama dari Al-Quran. Adab yang pertama, kalau kita ingin berdoa dan doa itu cepat ingin dikabulkan, maka berdoalah dengan cara menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa tinggi. Saya turunkan caranya. Bagaimana cara menghamba itu dengan cara yang baik? Fokus. Wa idza sa'alaka ibadi anni, Muhammad SAW, jika ada hamba-hambaku bertanya padamu tentangku, ingin mencari-cari aku. Masya Allah, ibu maaf ya, biasanya kan kalau orang mencari Allah, ingin mendekat kepada Allah, entah itu datang ke masjid, bangun malam, biasanya motifnya cuma 2. Satu, ada kebutuhan, pengen berdoa, terus dekat sama Allah. Besok mau arisan, malamnya tahajud. Anak mau ujian baru puasa, kan? Suami ada proyek, baru baca Quran, kan? Terus itu biasa itu. Biasa. Jadi fitrah, Bu. Tumben jeng tahajud, fitrah. Itu biasa itu. Ya. Yang kedua, taubat dari maksiat. Taubat. Seorang taubat ke masjid,
bangun malam, doa, itu biasa. Jadi kalau ada seperti itu tandanya kita hamba normal manusia. Fa inni qarib, kata Allah, katakan Muhammad SAW, katakan kepadanya, janganlah mencari, aku dekat. Dekat, jangan mencari, aku dekat. Jadi Bu, ketika kita butuh Allah, langsung jawab oleh Allah. Kamu mau apa? Aku dekat. Itu secara psikologi memberikan ketenangan yang paling dalam. Saya belum datang di sini sampai jam 8. Ibu tanya panitia, ustadznya mana sih? Ukti, ustadznya mana? Jawaban pertama misalnya, ini belum jelas nih ustadznya. Gak ada kabar. Yang kedua mengatakan, tenang saja, ustadz sudah dekat. Maka yang kedua itu lebih menenangkan kepada kita. Ketika ibu mencari, ya Allah, saya sedang ada masalah, langsung dijawab oleh Allah. Tenang, aku dekat denganmu. Mau minta apa? Itu Bu, jadi kalau ibu sedang punya persoalan, psikologi Al-Quran mengatakan, langsung rasakan Allah tuh bersama kita, dekat, menunggu kita mau minta apa. Ibu punya masalah dengan suami, ingin mengadu. Lu kata Allah, saya dekat, kamu kenapa? Ada masalah apa? Ayo minta, ayo cerita. Mohon. Ibu punya masalah dengan anak. Ibu punya masalah dengan tetangga, di pekerjaan, kehidupan sosial. Kata Allah, saya dekat. Nah, perasaan itu hadirkan dalam jiwa kita. Ini sekarang jarang didapatkan. Jadi kalau ada masalah itu, hal pertama yang dilakukan itu belum ingat Allah, itu masalahnya. Di kebanyakan manusia itu kalau punya masalah, selalu ingin yang pertama itu solusinya. Bukan Allahnya. Kan pemilik solusinya Allah. Jadi kalau kita ingat pada yang memiliki, maka apapun yang kita minta akan diberikan. Bahkan ada orang yang saking ingatnya dengan Allah, sebelum minta sudah dikabulkan. Itu yang dahsyat. Nah, sekarang setelah kita paham tentang kedekatan ini, kemudian kita praktekkan. Jadi Bu, ya maaf ya, ketika ibu punya masalah apapun, yang pertama diingat Allah. Allah, Engkau telah berjanji, Engkau pasti akan tepati. Ya Allah, sekarang aku ada persoalan. Nah, sekarang teruskan ayatnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujiba. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan menjawab, mengabulkan setiap doa hambaku jika dia bermohon kepadaku. Saya ingin ajarkan sedikit di gramatikal bahasa Arab. Ujib itu disebut dengan fi'il mudhari namanya. Saya kasih rumus cepat Bu ya. Insya Allah kalau ibu fokus dengan rumus ini, ibu nanti bisa memahami Al-Quran dengan baik. Saya kasih satu kalimat, hafalkan baik-baik. Ini gampang kok. Anita. Ya, Anita. Sudah? Anita. Baik. Hamzah, nun, ya, ta. Satukan Anita. Kalau di dalam kalimat ibu baca Al-Quran, di depannya ada huruf hamzah ini, atau nun, atau ya, atau ta, maka itu rumus mudhari namanya. Gak usah dihafalkan mudharinya, ya, gak usah dihafalkan sampai bikin misalnya satu ungkapan, Anita istrinya Pak Mudhari, gak usah, gak ada kerjaan, ya, gak usah dihafal. Saya hanya ingin tunjukkan pemahaman. Kalau ada bentuk seperti ini punya 3 makna. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut present, ya, continuous, dan future. Present, continuous, and future. Sekarang, terus, sampai kapanpun. Sekarang, terus berlangsung, continuous, and future. Sampai kapanpun di masa depan. Ini bentuknya disingkat dengan rumus ini, Anita. Di dalam konteks pengabulan doa, kata Allah, ketika saya akan kabulkan. Kalau kamu punya masalah, kamu berdoa, saya akan kabulkan. Nah, kalimat Allah saya akan kabulkan ini bentuknya menggunakan mudhari. Ada hamzah di depannya, ujib. Artinya apa? Kalau ibu sekarang berdoa, saya akan kabulkan, kata Allah. Terus kamu berdoa, saya akan jawab. Nanti pun punya masalah di masa depan, kamu berdoa, saya jawab juga. Jadi artinya tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa, ingat, sepanjang kita butuhkan, pasti Allah berikan. Doa itu, sepanjang kita butuhkan, pasti akan dijawab. Nanti kapan dijawabnya, seperti apa jawabannya, nanti bagian ketiga.
Kadang-kadang minta sekarang, dijawabnya nanti. Minta sekarang, dijawab sekarang. Ada yang mintanya A, dijawabnya B. Itu yang paling dahsyat. Ya. Jadi kalau saya tanya, kalau kita berdoa, dijawab tidak oleh Allah? Ya. Itu janji Allah. Setiap orang berdoa, pasti dijawab. Nah, hanya persoalannya, seperti apa doa yang cepat dijawab itu? Apakah semua doa langsung dijawab seketika? Akankah mendapat jaminan langsung dijawab? Ternyata kalimat dijawab ini diikat dengan syarat ketentuan berlaku. Apa di antara syarat dan ketentuannya ini? Teruskan ayatnya. Falyastajibuli. Syarat pertama. Kalau doamu ingin cepat aku jawab, falyastajibuli. Maka engkau pun harus cepat merespon setiap seruanku. Jawab seruanku dengan cepat. Doa ingin dijawab oleh Allah. Maka kata Allah, kamu pun harus menjawab setiap seruanku. Jawab seruan Allah. Ayo respon, adil. Maunya dapat gaji aja, kerja nggak mau. Ya? Apa ibu pikir duduk manis, santai di ruangan tengah, tiap bulan suami datang berikan uang belanja? Belum tentu. Kalau sikap tidak bagus, ya interaksi tidak mulia, maka belum tentu itu didapatkan. Maka syarat pertama kata Allah, kalau doamu ingin cepat aku jawab, maka setiap aku seru, cepatlah engkau kemudian kerjakan dan jawab itu. Jadi ternyata seruan Allah itu terkait berkelindan dengan pengabulan doa. Jadi ketika ibu diseru oleh Allah, diminta diperintahkan sesuatu oleh Allah, sebetulnya itu kunci untuk mendapatkan jawaban doa kita, Bu. Dipanggil kita, ayo cepat datang ke sini. Mau minta apa? Minta, saya kasih. Apa di antara kunci doa itu, Ustaz? Yuk kita lihat. Adalah jawaban dari seruan Allah. Apa di antara seruan Allah itu? Saya beri contoh satu misalnya. Allah perintahkan kita untuk sholat. Bahkan diseru, diingatkan 5 kali dalam sehari. Sholat. Bukankah kita diseru, Bu? Dipanggil 5 kali sehari untuk sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya? Diingatkan kan? Ayo ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Allah Maha Agung, Maha Besar semuanya. Dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Apa tujuan Allah menyuruh kita dalam sholat? Ternyata bukan ingin memberikan beban ruku dan sujud. Bukan sujudnya yang penting. Karena semua makhluk tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah tetap Allah, gak ada ruginya. Yang rugi kita. Ternyata ketika disuruh sujud, disuruh ruku itu, ternyata yang ditunggu itu bukan ruku sujudnya. Allah nunggu, punya masalah apa? Mau minta apa? Karena itu dalam ilmu fikih, ibu buka semua kitab fikih. Salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Nama lain dari doa adalah salat. As-salatu hiya doa. Salat adalah doa. Karena itu semua bacaan dalam salat doa semua. Coba lihat. Baru takbir Allahu Akbar, doa iftitah. Al-Fatihah doa, Bu, jangan dikira Al-Fatihah enggak ada doanya. Nih, nanti saya berikan cepat ya. Ini highlight dulu. Highlight dulu. Dalam salat itu ada 4 keadaan. Ingat ini baik-baik. Nanti Ibu manfaatkan minimal zuhur lakukan. Ada berapa keadaan? 4. Ada 4 posisi, 4 keadaan dalam salat. Yang kalau ibu berdoa benar, meminta di situ dengan benar, itu seketika akan dikabulkan. Seketika. 1 saat berdiri. Berdiri. 2 saat ruku'. Ruku'. 3 saat sujud. 3 saat sujud. 4 sesaat sebelum salam. Berdiri, ruku', sujud, sesaat sebelum salam. Baik, sebelum saya bahas lebih jauh, saya ingin sampaikan dulu. Jadi ternyata ketika kita diminta oleh Allah menunaikan sholat, itulah cara kita memohon, Bu. Itulah waktu kita meminta. Dan dahsyatnya dalam sehari itu 5 kali ditungguin, Bu. Mana ada manusia di muka bumi ini buka pintu rumahnya 5 kali sehari, cuma untuk memberikan apa yang dibutuhkan.
Sesoleh-solehnya Ustadz, gak ada yang mengatakan, ayo 5 kali sehari datang aja ke rumah saya. Kalau butuh apa-apa ambil. Butuh kulkas, ambil kulkasnya. Butuh TV ambil, gak ada begitu. Allah itu maha baiknya, 5 kali sehari dipanggil. Dari subuh sampai zuhur. Kita bangun tidur aja, punya masalah nggak? Ayo minta, disuruh sholat 2 rakaat. Dan sholatnya nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja dulu supaya nggak ada beban. Itu pun kadang-kadang masih lupa berapa rakaat kita sholat. Ya. Ayo sujud, disuruh minta, punya masalah nggak? Terus dari subuh sampai ke siang dipanggil lagi, punya masalah lagi nggak? Disuruh zuhur 4 rakaat. Karena waktunya cukup panjang, suruh 4. Ayo minta. Ada masalah apa? Minta sujud kita. Minta mohon. Dari zuhur ke asar ditanya lagi, ada masalah nggak? Panggil lagi. Ke maghrib sampai ke isya sebelum tidur, supaya tidurmu enak, masalah nggak ada, tenang, nikmat, nyaman istirahatnya. Ada masalah nggak? Disuruh sholat lagi. Jadi kalau orang paham sholat itu kunci kebahagiaan, dia akan senang menunaikan sholat. Makanya ketika ibu bertanya, kenapa saya sholat? Dijawab oleh muadzin, hayya 'alas shalah, ayo sholat. Kenapa sih sholat? Hayya 'alal falah. Yuk bahagia. Ayo tenang. Yuk dapatkan apa yang kamu inginkan. Falah. Jadi kalau orang paham sholat itu menyelesaikan persoalan, tentu orang akan berbondong-bondong semangat untuk menunaikan sholat. Cuman sayang segelintir orang itu menilai sholat sebagai beban. Jadi sebagai kewajiban beban saja, makanya sholatnya nggak nikmat. Karak tadi duhur, ayeuna asar deui. Tuh. Ya bagaimana doanya bisa dijawab? Anda datang pada orang, tapi datangnya dengan marah-marah. Datangnya dengan mencelanya. Ya bagaimana dia bisa memberikan kebutuhan Anda? Anda datang pada Allah dengan niat yang tidak ikhlas. Setelah itu kemudian menggunjingkannya, bagaimana bisa dijawab? Tuntutan tinggi. Tapi datang tidak membawa prestasi, ya bagaimana bisa diberi? Catat tuh, bikin status. Paham ya? Nah ini bagian pertama. Jadi cara pertama, respon kata Allah, seruan Allah. Rumus pertama sholat. Nah sekarang saya ajarkan lagi. Ini belum selesai nih Bu. Ini panjang bahasannya nih. Sampai jam berapa kita? 10 ya? Oh, banyak. Oh, mau sampai jam 5 silahkan. Saya jam 10 selesai. Ya. Lihat sini. Oke, saya punya sekitar 1 jam kurang ke depan. Saya ingin terangkan sedetil-detilnya gitu ya. Dan saya hanya menyampaikan isi Al-Quran. Quran, hadis, Quran, hadis. Sekarang gini, Ustadz saya sekarang paham, sholat berarti kunci untuk menyelesaikan masalah. Di sholat saya akan memohon. Sekarang Ustadz, bagaimana cara saya merespon sholat? Kan kata Allah, saya menyeru, respon gitu kan? Kita dipanggil sholat nih, Allahu Akbar, dipanggil. Bagaimana cara meresponnya? Sebelum minta. Awas, ibu ingin datang mengajukan proposal. Datang kepada wali kota, datang kepada gubernur, datang kepada presiden, datang kepada menteri sebelumnya. Bukankah ibu mempersiapkan diri? Penampilan ditata, proposal dibagus-bagusin gitu kan? Yang paling hebat itu kadang-kadang malam-malam latihan depan cermin. Bapak wali kota yang saya hormati. Lihat semuanya tuh. Dan yang paling luar biasa, maaf ya, janjian jam 7 dengan Pak Wali Kota, datang jam 6 ke Balai Kota. Sekarang ibu punya janji dengan Allah. Janji itu sudah diketahui sebelum pertemuannya. Kalau tidak percaya, 5 waktu ini ibu sudah hafal Bu. Ya, bahkan disuruh ngapalin oleh Allah. Buka Quran surah ke-4. Surah ibu, surah mama, An-Nisa. Ayat 103, Quran surah 4 ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Lihat ujung ayatnya. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh semua waktu salat itu telah ditetapkan waktunya bagi orang beriman. Itu terjemahan biasa. Kalau terjemahkan pakai ilmu balaghah, sungguh orang beriman itu hafal waktu-waktu salat. Tahu waktunya. Apalagi kalau di waktu itu ibu punya kepentingan, pasti hafal. Kalau ibu benar memprioritaskan sholat dan menilai sholat sebagai solusi hidup, menilai sholat sebagai kebutuhan, ibu pasti akan hafalkan itu Bu. Nih ya, ibu dapat bagian arisan nih, bulan ini misalnya. Dan memang bagian jatah ibu, demi Allah saya katakan, sebulan sebelumnya ibu sudah hafal tanggalnya kapan. Bahkan di kalender tuh diwarnain. Papa, bagian mama nanti bulan ini. Tuh.
Dicatat semua, di tempat siapa, jam berapa, datang dengan penuh keceriaan dan kebanggaan. Luar biasa. Hanya untuk urusan dunia yang itu habis gitu. Jika dia tidak meninggalkan ibu, ibu yang meninggalkan dia duluan. Sekarang 5 kali sehari semua diberikan, bahkan lebih daripada dunia dan seisinya. Harusnya sih wajarnya dihafalkan waktunya dan ibu hafal. Ayo, subuh jam berapa sekarang? Lihat sini, bukan ke atas. Ditutup tuh. Tuh, sana tuh. Subuh jam berapa? Ayo ngelihat ke sana, 4:43. Zuhur jam berapa? Tuh. Asar, maghrib, isya. Itu kan kunci ibadah. Dan kunci ijabah, kunci ibadah, kunci ijabah. Di situ ada pengabulannya. Ini gimana mau minta, waktu permintaannya aja nggak hafal. Gimana mau bermohon, datangnya aja telat. Karena itu, bagaimana cara merespon seruan Allah? Diaturlah di Quran surah kedua ayat 152. Paling kanan sebelah bawah. Quran surah kedua ayat 152. Ibu masih ingat? Bukankah sholat disebut sebagai zikir? Masih ingat? Ya, di surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis sholata lidzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Sekarang lihat ya. Lihat ketentuan Allahnya. Kalau ibu dipanggil untuk sholat, dipanggil untuk zikir, cepat respon. Ibu cepat respon, Allah pun akan cepat merespon permintaan ibu. Lihat kalimatnya. Fadhkuruni adzkurkum. Fadhkuruni adzkurkum. Kalian mengingat saya, maka saya pun akan ingat dengan kalian. Kalian zikir kepada saya, ingat saya, kata Allah, maka saya pun akan ingat kalian. Di antara makna zikir, salat. Jika ibu salat mengingat Allah dengan cepat, maka Allah pun akan cepat mengingat kita. Contoh. Saya ambil waktu subuh misalnya. Di Bandung 4:33. 4:43. Oh, lihat kesan lagi terjadi perbedaan pendapat, ya. Ada yang 4:33, ada yang 4:34, ada yang 4:35 dan seterusnya. Yang ambil tengah-tengah lah, 4:35 misalnya. Orang 4:35. Lihat sini, fokus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4:35. Dipanggil salat, diseru. Kan tadi rumusnya di Quran surah 2 ayat 186. Faliyastajibuli. Kalau diseru cepat jawab, gitu kan? Nah, terus diseru 4:35 adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu diseru, ibu langsung datang. Ya Allah, sudah adzan, seruan nih, saya siap-siap, saya ingin minta sesuatu. Nah, orang yang datang saat dia diseru Allah, dia pun datang kemudian untuk menyerunya, maka Allah pun akan menjawab apa yang ia mohonkan saat ia bermohon kepadanya. Perhatikan, dipanggil oleh Allah lewat suara muadzin, Allahu Akbar, dia merespon cepat, siap sholat. Maka dia pun ketika memanggil Allah, seketika Allah pun akan jawab padanya. Sesuai dengan kadar responnya. Dipanggil saat itu, dia menjawab. Maka Allah pun akan ingat kepadanya hanya saat dia memanggil saja. Di saat panggil, diingat. Panggil, diingat. Jelas? Ini yang hebat. Dipanggil 4:35. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia sudah ingat dari sejak jam 3:45. Dia bangun jam 3. Bisa. Padahal belum dipanggil. Datang. Bahkan Masya Allah, melakukan warming up dulu. Tahajud. Istighfar. Baca Al-Quran sebelum dipanggil. Masya Allah Bu, ibu mau datang misalnya ke istana, janjian jam 7, datang jam 6. Di situ ibu kerjakan yang baik-baik dulu. Wah, lihat. Terus kelihatan CCTV kan. Wah, ini orang bagus banget nih. Mulia, bagus. Sampah diambilin, disapu. Kelihatan. Itu ibu belum datang pun udah dipanggil duluan. Ada orang yang belum dipanggil sudah datang menghadap Allah. Tahajud dia, zikir dulu, istighfar dulu. Ini orang, maaf ya, walaupun dia belum memanggil Allah, Allah sudah menyelesaikan semua persoalannya. Di orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, walaupun Allah dalam waktu tidak memanggilnya, maka Allah akan mengingatnya sekalipun orang ini belum bermohon kepadanya. Maka ibu nanti akan temukan orang-orang yang langsung diselesaikan persoalannya oleh Allah bahkan sebelum dia bermohon kepadanya. Ada orang yang seakan gak punya masalah Bu.
Bukan nggak punya masalah, sebab setiap dia punya masalah, masalahnya diringankan oleh Allah. Bisa akan-akan nggak ada beban. Ah, ini indah hidupnya. Enak. Butuh sesuatu, sebelum nyari, datang. Ada persoalan, senyum dikit, selesai. Orang macet mengeluh, bikin status, dia macet malah senang. Dan hatinya dilapangkan oleh Allah. Bayangkan ada janji rapat jam 9, setengah 9 masih macet. Diprediksi di Google akan sampai 2 jam lagi. Yang lain mengeluh, telepon sana, telepon sini, ini. Dia enggak aja, lapang aja. Alhamdulillah ya Allah, kasih macet. Murotal, saya mau dengerin surah Al-Baqarah. Buka, hafalin. Partnernya nelpon. Sampai di mana, akhi? Ini sampai di surah Al-Baqarah ayat 186. Tidak ada yang sia-sia dari Allah. Sabar ya di sana. Ya, atau kita bisa koneksikan dari sini apa yang bisa saya selesaikan sekarang di sini sehingga sampai sana kita tinggal kesimpulan saja. Tenang hatinya. Ada berasak, berusuk, gelisah gini, telepon sana sini, klaksonin. Dasar lampu merah, lama, birunya sebentar. Padahal biru nggak ada, yang ada hijau kan. Jadi kalau sudah begitu enak, Bu. Yang perempuan ada di Quran Maryam. Maryam kan perempuan. Dan Maryam itu bukan nabi, bukan rasul. Ingin memberikan pesan kepada ibu, perempuan dimanapun. Tidak harus jadi nabi supaya doa cepat dikabulkan. Tidak harus jadi rasul. Ini Maryam bukan nabi, bukan rasul. Tapi dia ini luar biasa. Sebelum dipanggil udah datang. Zikirnya tak terlukiskan. Mohon kepada Allahnya luar biasa. Menjaga diri dari hal yang dilarang oleh Allah. Apa hasilnya? Sebelum diberikan bahkan oleh pamannya, sudah ada kebutuhannya. Quran surah ketiga ayat 37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap pamannya mau memberikan kebutuhan Maryam sudah ada di dalamnya, Bu. Sudah ada. Itu luar biasa. Mau makan, makanan ada. Mau anggur, anggur ada. Ya. Wah, itu luar biasa, Bu. Jadi bermohon bahkan sebelum waktunya. Sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Wah. Nah, itu doa tuh. Aduh, mana-mana. Paham? Tuh. Ini kalau yang standar-standar saja itu biasa. Maka datang sebelum waktunya. Datang. Atau datang pas dipanggil. Standar. Jadi kalau 4.35 adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu bangun. Siap sholat, siap sholat. Itu standar. Yang dulu bahagia. Naikin lagi levelnya. Yang celaka itu ya ini nih. Dipanggil 4.35, baru bangun 5.34. Sholat subuh belum, nuntutnya udah banyak. Ya Allah, kurang apa lagi aku bermohon kepadamu. Sudah aku meminta sekarang, sholat subuh aja belum. Jadi mana keadilannya? Jadi yang pertama, respon seruan Allah, disitulah Allah pun akan cepat merespon apa yang kita kemudian butuhkan. Jadi yang pertama lewat sholat ya Bu ya. Ingat sholat. Dan sholat itu tadi dari 4 posisi saya ajarkan yang pertama saja satu. Supaya nggak terlampau panjang ya. Berdiri Bu. Saya ajarkan satu. Setiap ibu dalam keadaan berdiri dan membaca Al-Fatihah. Pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat pada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka sertakanlah di hati kita apa persoalan yang dirasakan untuk bermohon kepada Allah. Saya ajarkan cepat. Kalau ibu mau belajar lebih detail, ikuti kajian kami di fikih solat. Sifat solat Nabi SAW. Nanti saya terangkan semua dalilnya. Insya Allah sepanjang yang saya ketahui. Baik. Dasarnya ini. Dasarnya Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Dan dikuatkan nanti di hadis qudsi. Ibu kenal Nabi Zakaria? Ya kenal ya. Ya selamat lah Bu. Alhamdulillah. Episode ke-15 kenal Nabi Zakaria. Luar biasa. Alhamdulillah. Nabi Zakaria punya persoalan, sudah berumah tangga, belum ada keturunan, fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih, dan mohon maaf istrinya divonis monopos dan mandul. Secara medis klinis. Apa yang beliau kerjakan? Sholat. Dalam sholatnya bermohon kepada Allah. Perhatikan permohonannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku bermohon kepadamu, anugerahkan aku keturunan. Semua mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Hanya Engkau yang tidak punya batas dalam pemberian.
engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar tidak mengabulkan juga, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Doa ini dipanjatkan oleh beliau dalam keadaan sholat. Sedang berdiri dalam sholatnya. Jadi ibu maaf ya, tolong jangan salah berpikir. Semua nabi dan rasul, orang soleh sebelumnya itu sholat. Cuma kita lebih sempurna gerakan dan jumlahnya, sempurna. Orang dulu sholat. Nabi Musa sholat, Quran surah 20 ayat 14. Nabi Isa sholat, Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail sholat, Quran surah 19 ayat ke-55. Semua sholat. Sholat. Nabi Zakaria saat punya masalah, sholat. Dalam berdirinya minta dalam sholatnya. Dari mana Ustadz tahunya beliau minta dalam berdiri dalam sholat? Ayat 39 ya baca. Quran surah ketiga ayat 39. Fanadatul malaika, maka doanya itu dijawab oleh Allah. Datang malaikat menyampaikan jawaban. Wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam sholatnya di mihrab. Masih berdiri dalam sholat. Sholat. Di dalam sholat itu minta. Makanya semua bacaan sholat itu permintaan isinya. Dan dikabulkan oleh Allah. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, engkau akan punya anak, langsung namanya dari Allah Yahya. Artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monopos dan mandul menurut medis, kata Allah tidak ada yang mustahil bagiku, lahir dan hidup dia, Yahya. Kapan terjadinya? Sedang sholat. Kapan saat sholatnya? Berdiri. Nah yang paling menarik bu, umatnya Nabi Muhammad SAW ditunggu oleh Allah 5 kali dalam sehari. Dan dimintakan sebelum sholat untuk menyiapkan permohonannya. Maka turunlah Quran surah kedua ayat ke-45. Ibu lihat ayatnya. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Bahkan ditegaskan lagi di Quran surah kedua ayat 153. Paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Yang pertama enggak pakai panggilan iman. Wasta'inu, kata Allah, hei, kalau kamu punya masalah, jangan mengeluh, jangan berkeluh kesah, jangan terlampau banyak gelisah, cepat siapkan dirimu untuk menunaikan sholat. Siapkan permohonanmu, minta kepada aku lewat sholat. Kalau belum yakin, disebutkan imannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang masih merasa punya iman, katanya punya iman. Jadi kalau ibu nggak mau minta lewat sholat, dipertanyakan imannya. Kamu punya iman nggak? Kata Allah, yakin nggak dengan saya? Kalau punya masalah jangan mengeluh. Datang pada saya minta lewat sholat, saya panggil sholat minta. Kalau masih merasa punya iman, tuh, iman kita tuh dipertaruhkan di situ. Nah sekarang saya berikan rumus bahasanya. Allah memanggil kita dengan bentuk jama, perintah jama. Wasta'inu, wasta'inu. Itu bentuk perintah. Wasta'inu, bentuk perintah. Wasta'inu. Dan jika kalian, perhatikan cara menerjemahkannya, dan jika kalian punya persoalan dalam hidup, punya kebutuhan, maka bergegaslah siapkan dirimu untuk minta kepadaku solusi. Wasta'inu, dan mintalah oleh kalian pertolongan, solusi. Bisabri wassalah. Pertama sabar dulu. Sebelum sholat, sabar dulu dengan itu. Tahan dulu. Terima dulu. Jangan mengeluh, terima dulu. Nanti dalam sholat minta solusi. Itu maksudnya. Punya masalah sekarang jam 9 lewat. Sabar, tahan dulu. Koreksi diri, istighfar, nanti zuhur minta. Atau duha sekarang sholat, datang ke masjid, sholat duha minta. Tahiyatul masjid minta sekarang. Sabar. Ini sabar, terima dulu. Jangan mengeluh, sabar. Ingat, terima, sabar. Karena Allah mustahil memberikan ujian masalah kalau kita tidak sanggup menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa. Saya sering katakan bu ya, maaf kalau kalimat ini mungkin kurang berkenan, tapi kalimat ini nyata. Kalau ibu sekarang punya masalah seberat apapun, itu artinya hanya ibu yang sanggup untuk menerimanya. Saya tidak. Betul, karena itu persoalan itu dititipkan kepada ibu, bukan kepada seorang bernama Adi Hidayat. Ibu yang dipercaya. Ya ibu dipercaya oleh Allah. Kenapa ibu tidak yakin dengan itu? Karena cuma ibu yang bisa mengatasi. Ibu yang mampu, saya tidak. Karena itu dititipkan pada ibu. Kaidahnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan berikan beban ujian masalah kalau dia nggak mampu. Artinya kalau saya nggak mampu, saya nggak dikasih. Ibu mampu, ibu diberi. Jangan mengeluh. Kenapa mesti saya ya Allah? Kamu mampu. Ya Allah, why me? Why not?
Kamu yang bisa. Nah sekarang, wassalah setelah terima itu, tapi juga jangan terlampau kepedean. Memang cuma saya yang mampu ya, bikin status. Kemudian sholat, kita akan katakan, ya Allah, Engkau perintahkan saya untuk minta tolong. Sekarang saya akan minta kepadamu. Lalu kita katakan, maaf ya Allah, saya sekarang punya masalah, saya ingin bermohon kepadamu, saya ingin minta kepadamu ya Allah, saya mohon ya Allah. Maaf Bu ya, maaf ya, sebentar. Ibu kalau punya masalah sedikit atau banyak? Banyak. Yang punya masalah ibu saja atau anak juga punya masalah? Kadang-kadang, bukankah anak yang punya masalah ibu yang minta? Bukankah suami yang punya persoalan ibu yang bermohon? Kan? Karena itu, kalau kita ingin memohon kepada Allah dengan persoalan yang kompleks mewakili yang banyak, maka pertama kalimatnya diawali dengan huruf na. Berarti kami, kita, semua. Jelas ya? Nah, ibu ingin robah kalimatnya minta tolong. Kata Allah, minta kepadaku pertolongan. Wasta'inu. Ibu ingin robah menjadi bentuk permintaan. Rubah kalimatnya menjadi nasta'in. 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 Wasta'inu nasta'in. Minta kepada siapa tadi? Allah. Boleh minta kepada selain Allah? Tidak. Hanya kepada Allah saja? Hanya kepada Allah saja. Hanya kepadamu ya Allah. Tidak kepada yang lain. Maka kalimatnya menjadi iyyaka. Iyyaka. Hanya kepadamu saja ya Allah. Engkau berjanji, kalau ada masalah minta aku berikan. Sekarang hanya kepadamu saja ya Allah, aku bermohon. Maka kalimatnya namanya iyyaka nasta'in. Sekarang saya tanya kepada ibu, apakah dalam sholat ibu membaca kalimat iyyaka nasta'in? Tuh. Saya mau tanya, ibu bacanya saat ruku atau saat sujud? Berdiri. Gak ada orang ruku baca kalimat ini. Allahu Akbar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berdiri. Iyyaka na'budu wa sekarang saya bacakan hadis qudsinya. Tersambung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla. Allah langsung yang berfirman lewat hadis qudsi. Perhatikan bahasanya. Qasamtus shalah baini wa baina 'abdi. Saya bagi dalam salat itu dua bagian, antara hak aku dan hak hambaku. Wali 'abdi ma sa'ala. Dan jika benar hambaku menunaikan kewajibannya dengan baik, menjaga hak-hak aku, maka pada saat itu apapun yang dia minta dalam salat aku akan berikan. Apapun. Kapan itu terjadi? Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu, kalau hamba mulai membaca dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah azza wa jalla, seketika Allah menjawab, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Ibu ingat baik-baik Bu ya. Ingat baik-baik. Setiap ibu baca Al-Fatihah dalam salat itu Allah memperhatikan dan menjawab bacaan ibu. Tadi masih ingat ketika saya katakan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, Allah itu dekat. Ya. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hamba melanjutkan ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla, Allah langsung menjawab athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla, Allah menjawab majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan kalimat ini. Wa idza qala al-'abdu, jika seorang hamba berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang hamba salat ibadah atas perintahmu. Dan hamba minta ya Allah, hamba punya masalah, hamba punya persoalan, dan kau janjikan minta dalam salat. Qala Allah azza wa jalla, Allah jawab, hadza baini wa baina 'abdi, inilah perjanjian aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai bacaan ini, masalah apapun yang dia minta sekarang aku akan kabulkan. Dalam berdiri. Cuman sayang, kadang-kadang dalam keadaan ini banyak yang tidak minta. Maka caranya saya sampaikan yang pertama, kalau ibu sudah sampai ke bacaan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sertakanlah dalam hati ibu. Gak usah dilafadzkan. Sertakan, ibu punya masalah apa? Atau secara umum minta solusi. Minta. Nabi itu kalau sholat, Nabi SAW kalau sholat,
Itu kalau baca ayat-ayat Quran, itu seringkali berhenti, Bu. Sering berhenti. Kalau dalam ayat doa, beliau berhenti, mohonkan dengan baik. Kalau ayat-ayat surga, minta supaya umatnya ke surga. Ayat-ayat neraka, mohon supaya umatnya dibebaskan dari neraka. Minta. Kesaksiannya banyak. Hudzaifah al-Yamani pernah salat di belakang Nabi, begitu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu salat di belakang Nabi, begitu. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu salat di belakang Nabi, begitu. Di kesaksian mereka sama semua. Makanya seringkali itu nggak sadar, enak salat dengan Nabi itu. Nyaman. Kalau baca ayat surga seakan-akan pengen cepat ke surga. Kalau baca ayat doa berdoa, jadi nggak sadar. Rakaat pertama 100 ayat aja Al-Baqarah. Ya, kadang-kadang lewat ke Ali Imran. Pernah rekornya 5 juz 4 halaman. An-Nisa ayat 176 baru berhenti. Ya walaupun besoknya nggak pada ikutan lagi. Ya, karena merasa ini kapan rukunya gitu. Sekarang atau nanti, sekarang atau nanti. Tapi enak. Nah saya ajarkan satu hal. Kalau kita sampai pada bacaan Al-Fatihah tadi, jeda sejenak Bu, rasakan itu, minta. Minta. Setelah itu Allah ajarkan satu lafaz. Kalau lafaz ini benar dibacakan oleh ibu, benar dibacakan, maka seketika doa akan dijawab. Langsung dikabulkan. Apa bacaan itu? Nanti dalam pelajaran selanjutnya kita akan bahas ya, insya Allah. Masih ada waktu? Oh ya, kalau masih kita bahas ya. Masih. Ada sesi mau jawab pertanyaan dulu, diskusi dulu, atau saya teruskan sebentar? Teruskan ya. Baik, kalau kita sampai jam 10, saya jeda sampai ke 9.45. Jadi 15 menitnya kita bisa diskusi ya. Baik. Apa lafaz yang kita bisa mohonkan? Teruskan ayatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini Bu, nanti Ibu lihat dalam kajian tafsir yang kami sampaikan. Juga dalam kajian fikih salat saya bahas dengan detail. Di sini singkat saja, singkat padat. Ihdina itu, ya Allah berikan kami hidayah. Berikan kami jalan. Berikan kami petunjuk. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalimat ihdina asalnya dari kata hidayah. Hidayah, jamaknya hudan. Ihdina, berikan kami hidayah. Berikan kami hudan. Kalau tunjukkan kami jalan yang lurus, itu terjemahan Bu. Terjemahan. Kalau ibu ingin makna tafsir per huruf, per kalimat, bahkan per harokat, itu semua ada maknanya. Karena semua kalimat Quran itu mukjizat. Ihdina dari kata hidayah, hudan. Berikan kami hidayah. Hidayah dalam bahasa Arab itu banyak maknanya. Bisa solusi dari semua persoalan. Bisa jalan menuju kemudahan. Bisa kesuksesan. Bisa petunjuk. Banyak. Kalau dikumpulkan namanya hudan. Hudan. Makanya Al-Quran disebut hudan. Karena di Quran ada semua. Solusi ada, petunjuk ada, kemudahan ada. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal. Al-Quran hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Isi Quran semua hudan. Di situ ada solusi. Di situ ada petunjuk. Di situ ada kemudahan. Kalau kita ingin minta semua itu, kalimatnya dikatakan fi'il amr lit talab. Permohonan dalam bentuk kalimat permintaan. Ihdina, berikan kepada kami hudan. Kalau sudah mengatakan ihdina artinya minta solusi, minta kemudahan, minta petunjuk. Jadi ketika ibu mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, itu artinya ya Allah berikan kepada kami solusi dari masalah yang sedang saya hadapi. Berikan petunjuk dari persoalan yang sedang saya jalani. Berikan kemudahan ya Allah dari kesulitan yang tengah saya hadapi. As-siratal mustaqim, yang lurus, yang gampang. Karena jalan yang gampang itu lurus, gak berkelok Bu. Langsung ke tujuan. Saya mau ke sini jalannya belok-belok, gak langsung kan gak enak. Ibu mau ke satu undangan, jalannya belok sini, belok sini, belok sini, belok sini. Kelokan 9, kelokan 7, kelokan 8. Ya. Kan rasanya berliku. Ibu ingin mendapatkan solusi, tapi dilempar-lempar. Ke sini dulu, berkelok. Sini dulu, sini dulu, sini dulu. Kenapa gak ibu lurus dapatkan langsung? Dalam bahasa Arab, apalagi kalimat yang fasih, mendapatkan sesuatu dengan gampang, dengan mudah. As-siratal mustaqim, lurus ke tujuan, cepat, mudah. Apalagi ke surga nanti, tunjukkan kami jalan yang lurus, yang benar, hak dari Allah dan mudah didapatkan. Itu maksudnya. Ini bukan sekedar tunjukkan jalan yang lurus, solusi yang mudah, yang gampang, yang cepat. Paham di sini ya? Seperti orang-orang dulu mendapatkannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti orang dulu mendapatkan semua kenikmatan ketika mereka bermohon kepadamu ya Allah. Siapa mereka? Ada 4 golongan disebutkan di Quran surah keempat ayat 69. Ada para nabi, orang-orang judul siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh.
Ya, wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Para nabi dulu berdoa, ya Allah, saya ada masalah dikabulkan. Kita minta ya Allah, sekarang saya berdoa, tolong kabulkan seperti nabi-nabi dulu dikabulkan. Nabi Ayub sakit berdoa dikabulkan. Kita sakit dikabulkan. Nabi Ibrahim ada ujian dikabulkan. Nabi Ibrahim punya ujian dengan anak. Kita ada ujian dengan anak, minta dikabulkan. Anak-anak berselisih, ada yang dendam, yang iri. Seperti anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub berdoa dikabulkan, kita minta dikabulkan. Ada syuhada, berdoa dikabulkan, kita minta dikabulkan. Orang soleh berdoa, minta dikabulkan, kita minta dikabulkan. Ya Allah, seperti engkau kabulkan doa orang-orang dulu yang melahirkan nikmat, mohon kabulkan kami yang minta sekarang dan mendapatkan kenikmatan itu. Itu maksudnya. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa an'amta 'alaihim di sini? Ulaikal ladzina an'amallahu 'alaihim. Sama persis kalimatnya. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Ini jangan diartikan sebatas terjemahan. Walaupun di musim haji sekarang itu bisa dipakai. Saya tugas 2010 di Mekah. Ada jemaah kesasar, lupa maktab. Kemudian ingin balik, nggak tahu jalan. Dia ketemu askar. Askar nggak bisa bahasa Indonesia, dia nggak bisa bahasa Arab. Tapi dia hafal Al-Fatihah. Datang kepada askar, dia tunjukkan gelangnya. Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya jalan yang lurus. Ikutin gelang. Askar gak bisa bahasa Indonesia. Dikasih bahasa Arab gak paham-paham. Tapi askar ini pun cerdas. Dia tunjuk, dia lihat gelangnya. Oh, maktab sana. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lurus, jangan belok-belok. Kalau belok nanti engkau tersesat atau dicaci maki orang. Maghdub ya dicela orang. Dhalin tersesat, kan? Jangan dicela, jangan sesat, lurus. Tapi kalau dalam berdoa dalam sholat minta di hati hadirkan. Jelas ya? Nah, itu posisi pertama. Jadi pertama minta lewat sholat. Yang kedua cepat rajin istighfar, Bu. Saya cepat ya, rajin istighfar. Saya ada 7 menit lagi. Ibu rajin istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Itu yang paling singkat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu yang menengah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi. Itu yang cukup panjang. Ibu rajin istighfar. Orang yang rajin istighfar itu diantara yang disebutkan dalam riwayat-riwayat adalah orang-orang yang cepat dijawab doanya. Hanya dengan istighfarnya. Jadi dia tuh punya keinginan, dia nggak katakan. Jadi keinginan di benaknya dia, terus dia istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalau benar rajin istighfar, seketika dikabulkan. Cepat. Ada seorang yang hidup, ini tukang roti. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pernah kisahkan ini di beberapa keadaan. Orang ini itu ahli istighfar. Jadi maaf ya Bu ya, bukan istighfarnya pas ada keperluan aja, bukan. Ada ta'lim ustaz di sab pertama, astagfirullah, 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 bukan. Besok ada arisan, astagfirullah, astagfirullah, bukan. Jadi bukan ada keperluan, istighfar bukan. Orang ini membiasa istighfar. Jadi setiap mengerjakan apapun dia istighfar. Mau minum, bismillah, astagfirullah, astagfirullah. Dia setiap buka adonan, astagfirullah, astagfirullah. Nah, satu ketika Imam Ahmad itu nggak tahu kenapa pengen datang ke daerah itu. Ya kalau misalnya ibu tinggal di Cicahem, misalnya kan Imam Ahmad tiba-tiba pengen ke Cicahem aja. Terus karena lelah, mampir ke masjid. Istirahat di dalam masjid. Tiba-tiba kata penjaga masjidnya, DKM-nya, marbotnya, ya Syekh, idhab, pergi, nggak boleh tiduran di sini. Kata Imam Ahmad, saya kan cuma numpang istirahat, nggak boleh keluar. Dan dia nggak tahu kalau itu imam besar. Dan Imam Ahmad itu sudah populer Bu, sangat famous, familiar. Cuman orang kan nggak pernah lihat wajahnya. Dulu kan nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, nggak ada handphone, nggak ada apa-apa. Jadi kalau orang terima Ahmad, ya Ahmad aja kemana-mana. Oh, no, Imam Ahmad, Imam besar, Imam Syafi'i, Imam besar. Tapi nggak pernah lihat. Sekarang kan udah kelihatan. Ya, udah kelihatan. Sekarang banyak. Makanya orang dulu tuh senang begitu tahu, dikasih tahu, Nabi aja ke Madinah Bu, nggak ada yang tahu kalau itu Nabi Muhammad kalau belum pernah lihat. Karena beliau di bawah, Abu Bakar di atas. Abu Bakar kan naik kan, untanya Nabi. Nabi Muhammad pas di bawah gantian tuh di jalan. Orang mengira yang di atas unta Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad yang jalan kaki, nggak kelihatan.
Makanya responnya boleh ketika tahu Nabi, senang luar biasa. Minta doa, minta ini, minta itu. Orang sekarang tidak. Karena sering banyak lihat di TV, media sosial, begitu ketemu, minta foto. Ini lain kisahnya. Nggak tahu dia, pergi keluar. Kata Imam Ahmad, ya sudah, keluar beliau. Nggak mau ribut. Istirahat di luar. Di pelataran. Di sini juga nggak boleh. Lihat kalimatnya. Barwah, keluar, pergi. Barwah itu kasar, Bu. Begitu kemudian didebat lagi, saya cuma di luar. Rawah itu dari kata roh, Bu. Itu paling kasar. Artinya keluar dengan roh-rohnya sekalian. Rohnya pun jangan di sini. Ya. Jadi kalau ibu nanti di Masjidil Haram misalnya kan, ada kalimat itu artinya kesal, Bu, askarnya. Ya. Keluar. Misalnya idza bi anti. Enggak mau, saya mau di sini. Ya. Barwa, pergi. Sampai ke rawah dengan roh-rohnya. Itu artinya ibu disuruh pergi. Ya, bukan jangan mengelak lagi. Rawah. Saya bukan rawah, saya rohayati. Suruh pergi. Pergi. Imam Ahmad pergi tuh akhirnya. Pergi, di jalan kelihatan ada tukang roti tadi. Begitu kelihatan capek lah dipanggil, Syekh, kayaknya lelah istirahat di sini. Dan tukang roti pun nggak tahu kali itu Imam Ahmad. Begitu istirahat, duduk, kelihatan Imam Ahmad setiap buka adonan, astagfirullah. Bikin lagi, astagfirullah. Imam Ahmad tahu faidah itu. Tapi ingin menguji tukang roti ini, ditanya. Ya akhi, kamu ini kenapa setiap Anda menanam adonan itu, tepung itu, Anda mengucapkan istighfar, astagfirullah. Perhatikan jawabannya. Wallahi demi Allah, tidak pernah saya beristighfar dalam setiap aktivitas saya, kecuali Allah selalu mengabulkan doa yang saya mohonkan. Di setiap minta, astagfirullah, itu dikabulkan. Cuman satu yang sampai sekarang belum terkabul. Apa itu kata Imam Ahmad? Saya ini selalu bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon sebelum saya wafat atau setelah ia wafat, pertemukan saya ya Allah dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sebelum saya yang wafat atau Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, astagfirullah. Allahu Akbar. Itu mungkin yang memperjalankan saya kemari. Tiba-tiba pengen ke sini, sampai diusir keluar dari rumah Allah dari masjid, sampai di sini karena istighfar Anda. Sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Astagfirullah. Imam Ahmad ke situ datang. Tolong jangan lakukan pada saya. Salah di hidayat ya Allah. Astagfirullah. Saya jawab lagi dari sana. La haula wala quwata illa billah. Ini istighfar. Nah, kapan istighfar yang baik? Istighfar yang baik dilakukan setelah tahajud sebelum fajar. Saya ulang ya. Setelah tahajud sebelum fajar. Dalilnya Quran surah ke-51 ayat 18. Baca dari ayat 15 sampai 18-nya. Jadi ibu kalau mau seperti itu, rajin tahajud dulu, Bu. Tahajud. Setelah itu biasakan istighfar. Itu latihan dulu, itu baru latihan. Ingat ya, istighfar menjelang fajar di waktu sahar, itu baru latihan. Astagfirullah. Nanti kalau sudah banyak latihan, ibu akan refleks. Mau duduk masuk mobil, astagfirullah. Duduk mau makan, astagfirullah. Ya, kadang-kadang ibu mau ambil handphone, astagfirullah. Itu refleks di lisan kita keluar. Ahli istighfar itu gak direncanakan keluar di lisannya. Astagfirullah. Kalau sudah seperti itu, berbahagialah. Karena apapun kadang ibu inginkan, sepanjang itu ibu butuhkan, seketika dikabulkan. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Sudah 9:45, boleh sedikit? Ya, yang terakhir ya, terakhir. Jangan khawatir, setelah ini selesai. Jangan khawatir. Yang ketiga, ini amalan yang paling dahsyat. Jadi yang pertama minta dikabulkan. Yang kedua baru istighfar dikabulkan. Yang ketiga nggak ngapa-ngapain dijawab. Artinya baru terbersit, ada keinginan jawab seketika. Amalan yang ketiga ini adalah amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahabbatillah, kecintaan kepada Allah. Amalan yang dikerjakan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya mencintai Allah. Beda, Bu. Salat dengan cinta
dibandingkan dengan sholat karena memenuhi kebutuhan atau kewajiban saja, itu akan lain. Ibu kalau benar-benar mencintai Allah, maka dalam sholat pun persiapannya akan beda. Saya beri contoh gini ya. Dari pakaian akan lain kata Al-Quran. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terindahmu. Di orang-orang yang mencintai Allah saat akan sholat, dia akan perhatikan dari pakaiannya. Jauhkan dari yang haram. Terus cari yang paling baik yang dia kenakan. Gak akan sembarangan. Kalau ibu pakai mukena juga cari mukena yang paling indah. Bukan karena pengen dilihat orang. Karena ingin Allah menyaksikan sholat ibu dalam keadaan yang sempurna. Wudu. Wudu itu hati-hati gitu. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jika ada orang beriman mencintai Allah, mau sholat dia mau wudu, wudunya enggak akan sembarangan, Bu. Cuman basuh. Ya, bagian kepala juga harusnya kepala, dia rambut, takut selesai. Sampai ke kaki cuma disodorkan di keran, beres. Itu sih anak kecil juga bisa. Orang ini lain. Dia akan pelan-pelan dilihat secara sempurna. Hati-hati, kerjakan karena Allah, karena ingin baik. Kalau orang sholat hanya kebutuhan saja, maka yang penting dia takbir sampai salam selesai. Tapi ini tidak, dia akan pelajari bagaimana Nabi mengajarkan sholat yang benar. Bagaimana bacaan saya benar. Dia belajar ngaji supaya benar bacaan Fatihahnya. Dia belajar dengan baik supaya khusyuk di dalam sholatnya. Dia pahami satu-satu. Apa artinya Allahu Akbar, apa artinya Subhana Rabbiyal Azim, apa artinya Subhana Rabbiyal A'la, apa artinya Sami Allahu liman hamidah. Dipahami. Di begitu dia sholat dan baru takbir sudah paham isinya. Jika ada orang seperti ini, dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan karena cinta dengan Allah. Dia berzakat karena ingin mencintai Allah. Dia berinfak karena cinta dengan Allah, bukan karena uangnya. Pokoknya kalau orang cinta itu, Bu, setiap pecinta, dia akan memberikan apapun pada yang dicintai. Walaupun tadi minta. Dan pecinta itu sifatnya, kalau yang dicintainya senang sesuatu, akan otomatis ikut senang. Ibu misalnya senang ya dengan pasangan sebelum menikah. Pasangan senang kucing, ibu akan terpaksa senang kucing. Ibu cinta dengan anak, semua akan diikuti apa yang diinginkan. Seperti itu, cinta itu butuh pembuktian. Karena itu sering saya katakan pada akhwat ya yang belum menikah, yang masih muda-muda belum menikah, cinta itu butuh pembuktian. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang bicara di lisannya nggak ada buktinya. Aku akan seperti Dilan, membawamu dalam motorku. Katakan padanya, aku tak butuh dengan rayuan kata-katamu. Itu hanya angin surga. Yang kubutuhkan, tuliskan namaku di buku nikah kita. Wah, catat. Itu caranya. Main ke Taman Dilan, cuman boncengan. Seakan dunia milik berdua, yang lain gak ada. Gombal. Udah ya? Jelas? Jadi amalan yang ketiga ini kerjakan karena Allah. Saya mau contohkan satu. Ibu pernah dengar Imam Malik bin Anas? Pernah ya? Gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, lahir di kisaran tahun 94-95 Hijrah. Siap, Kang Dan. Wah, ini terakhir nih, saya tutup nih. Benar-benar terakhir, betul-betul. 10 menit lagi kalau ada nanti tanya jawab, sedikit. Imam Malik ini, Bu, itu Masya Allah. Saking cinta pada Allah dan Rasul, itu tidak pernah, jangankan sholat. Dalam beliau memberikan fatwa pun akan mencari pakaian yang paling bagus, paling indah. Dan beliau menjaga adab dalam menyampaikan kalimat Nabi pun itu luar biasa. Sampai satu kali pernah pakai jubah bagus, indah, ada lebah menyengat di kepalanya, sedang menyampaikan hadis. Saking hormatnya terhadap hadis Nabi, lebah itu dibiarkan menyengatnya. Enggak mau memutus kalimat Nabi, hadis Nabi hanya untuk mengusir lebah, dibiarkan sampai tersengat. Apa yang Allah berikan kepada beliau? Allahu Akbar. Satu kali singkat berdiskusi dengan muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ya guru, setahu saya rizki itu dicari dulu baru dikasih. Imam Malik lebih tinggi ilmunya pada saat itu. Beliau tahu ada 8 jenis rizki. Ya Syafi'i, ada rizki yang tidak perlu dicari, Allah berikan. Wah, berdebat tuh sampai berpisah. Setelah itu secara singkat Imam Asy-Syafi'i lewat di kebun anggur sedang panen anggur besar. Tiba-tiba tergerak untuk membantu, datang ke situ bantu. Begitu selesai dikasih hadiah anggur banyak, besar-besar, indah, enak, gitu kan? Ketika diberi itu langsung senang beliau. Bukan karena anggurnya, karena merasa pendapatnya benar. Jadi begitu bekerja baru dapat. Dibawalah anggur ini diberikan pada gurunya. Perhatikan adabnya terhadap guru.
Kalau ibu adabnya bagus pada guru, keberkahan dapat, ilmunya pun menghunjam di jiwa. Imam Syafi'i nggak merasa benar, tapi memberikan sebuah jawaban dengan adab. Guru, tadi itu ada panen anggur, saya mencoba membantu. Begitu saya bantu, dikasih anggur, dikencangkan kalimatnya. Begitu saya bantu, dikasih. Dibantu dulu, baru dikasih. Kalau saya nggak bantu, saya nggak dikasih. Apa jawab Imam Malik? Imam Malik tersenyum, tertawa. Tabassama dhahika. Masya Allah, Syafi'i, bahasa kita. Tadi itu saya keluar, mau ngajar. Siang-siang terik begini, saya kepikiran, ya Allah, kalau makan anggur yang enak-enak, enak banget sekarang ini. Ada anggur sekarang. Tuh. Murid berikhtiar, guru mendapatkan hasil. Setelah itu Asy-Syafi'i naik dan jadi bintang di zamannya, sampai kekinian pun luar biasa. Dan mendapatkan barakah gurunya, seperti gurunya dapatkan, muridnya pun meraihnya. Itulah 3 cara bagi kita untuk bermohon kepada Allah. Jika ingin dipercepat oleh Allah, bisa lewat salat, bisa lewat istighfar, bisa juga dengan menciptakan amalan-amalan, atau mengikuti amalan-amalan yang dicintakan atau ditujukan untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ibu bisa paham ini? Baik. Kemudian berdoa. Tapi yang jadi masalah, Ustadz, ketika berdoa kok belum dikabulkan juga? Apa ciri doa dikabulkan? Seperti apa kita tahu doa kita dikabulkan? Itu mungkin kita bahas di episode yang berbeda insyaallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma nahmaduka hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin Allahumma rabbana ya al-ghafur rahim la tada' lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah Duhai Allah, kami bermohon kepadamu Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha penghapus segala dosa. Kami mengakui kami berbuat salah, kami mengakui banyak dosa kami kumpulkan. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, jangan biarkan ada satu orang pun berada di sekitaran majlis ta'lim ini, kecuali sebelum ia pulang Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Engkau telah gugurkan dan hapuskan segala dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu orang pun di antara jamaah saat ini yang merasakan kegelisahan dalam hatinya, jangan biarkan dia meninggalkan area majlis ta'lim ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada di antara kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang berat hidupnya karena lilitan utang piutang, terjebak riba dan sejenisnya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalannya, mohon angkat dan berikan rizki limpah terlimpah kepada yang untuk melunasi utang-utang dan terbebas dari lilitan riba dan semacamnya. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma tubna ilaika min kullil ma'asi. Ya Allah, kami ingin memperbaiki diri kami. Kami bertobat dari segala maksiat yang pernah kami kerjakan. Allahumma asli ahwalana ma yuqarribuna ila ridhak. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, mulai hari ini, mohon bimbing kami untuk memperbaiki diri, supaya kami bisa lebih dekat denganmu ya Allah. Allahumma asli azwajana. Ya Allah, kami mohon sayangi dan perbaiki ya Allah akhlak suami-suami kami. Ya Allah, mohon bimbing suami-suami kami jadi suami yang baik, membimbing keluarga menjadi keluarga yang saleh. Allahumma ya Allah, Allahumma arsyad wa aslih ya Allah azwajana, zawjatina. Ya Allah, demikian dengan istri-istri kami ya Allah. Jadikan mereka perempuan-perempuan yang salihah, bimbing menjadi ibu-ibu yang baik. Allahumma abnana, auladana, dzurriyyatina. Allahumma aslih lahum ya arhamar rahimin yakunu salihin, liyakunu su'ada fid dunya wal akhirah. Ya Allah, anak-anak kami, cucu-cucu kami khawatir berpisah dengan mereka di akhirat nanti. Kami mohon ya Allah, jika memang ada maksiat yang mereka kerjakan karena dosa-dosa kami mohon ampun ya Allah. Perbaiki anak-anak kami, bimbing cucu-cucu kami ya Allah. Jadikan mereka anak-anak saleh, anak-anak yang bisa memberikan mahkota kepada kami di akhirat ya arhamar rahimin. Kami malu dengan anak orang lain yang telah hafal Al-Quran. Kami malu dengan anak orang lain yang telah mampu tahajud. Kami malu dengan anak orang lain yang telah bisa membaca Al-Quran dengan baik. Sedangkan anak kami masih sibuk dengan dunia ya Allah. Kami takut bila wafat tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka dengan izin-Mu. Allahumma ya arhamar rahimin. Allahumma idza kana hunalikan baqiyati ayyamina faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Duhai Allah, kami bermohon kepadamu, jika memang terbentang masa kehidupan bagi kami sampai dengan hari esok, maka mohon jadikan sisa-sisa hidup kami lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya.
وإذا كان هذا اليوم من آخر أيامنا فاجعل يا الله هذا اليوم حسن الخاتمة. Ya Allah, kami mohon jika memang hari ini adalah hari terakhir kami hidup dan harus kembali kepadamu untuk wafat, mohon jadikan di hari ini kami husnul khatimah. Allahumma qawwi lisanana ila kulli kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami mohon jika kelak kami akan wafat, ringankan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ajib kalimatan bi qawlika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, kami mohon kelak nanti dalam sakaratul maut nanti, jika kami bermohon kepadamu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, mohon jawab kalimat kami ya Allah dengan panggilanmu yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang sudah tenang, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, hai cepat pulang menghadap kepada Rabbmu, hai cepat pulang menghadap kepada Rabbmu, hai cepat pulang menghadap kepada Rabbmu. Aku ridha dengan semua amalmu, engkau pun akan ridha dengan semua pemberianku. Adkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, engkau aku masukkan dalam golongan hambaku, aku siapkan surga untuk menyambutmu. Allahumma ishtaqna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindu sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam na'ish ma'ahu fil hayat wa lam narahu fil manam. Kami belum pernah hidup bersama beliau di dunia, tidak mampu menatapnya di alam mimpi. Maka mohon ya Allah, jangan biarkan kami berpisah dengan Rasulullah di akhirat nanti ya Rabbal Alamin. Jumpakan kami dengan Rasulullah di Taman Firdausmu yang paling indah. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma rizqna yusra ya Allah likullil hujjaj. Ya Allah, anugerahkan kemudahan, kelapangan kepada para jemaah haji yang berhaji tahun ini ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minhum ya Allah hajjahum, sa'yahum sa'yan mashkura, wa dhanbahum dhanban maghfura, wa tijaratahum tijaratan lan tabura. Ya Allah, jangan sia-siakan pengorbanan fisik mereka, biaya mereka, waktu mereka, tenaga mereka, emosi mereka. Terima haji mereka ya Allah. Jadikan sa'i mereka berhasil, tawaf mereka benar, jadikan seluruh manasik yang Kau ridhai ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, rizq rizqan hasanan tayyiban liyahujju kulla man lam yahujj ya arhamar rahimin. Ya Allah, bagi kawan-kawan kami, kerabat kami, saudara kami, tetangga kami yang belum berhaji, maka anugerahkan kemudahan bagi mereka untuk berhaji ya Allah. Anugerahkan kelapangan untuk berhaji ya Allah. Sekalipun memang tidak terbuka kesempatan itu, maka mohon anugerahkan sifat mabrur kepada kami sekalipun tidak mendapati ibadahnya. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma rizqna ya Allah nikmatan salihah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami nikmat untuk menjadi orang saleh di dunia dan kembali kepadamu di akhirat dalam keadaan saleh. Alhiqna bis salihin ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kumpulkan kelak kami di surga dengan para nabi, orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang yang benar di hadapanmu. Itulah nikmat terbaik yang mampu kami dapatkan. Allahumma ya Rabb, Allahumma aslih Allah qulubana, ati anfusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, jika memang kami telah Engkau anggap baik sampai dengan pagi hari ini, maka mohon jaga kami dalam keadaan baik sampai wafat ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk istiqamah, jauhkan kami dari pengaruh nafsu ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada saat ini orang-orang yang menyakiti kami ya Allah, berkhianat kepada kami ya Allah, menzalimi kami, maka mohon ampuni dosa mereka ya Allah. Maafkan mereka ya Allah. Bimbing mereka untuk sadar dan bertobat ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk saling menyayangi ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk saling memaafkan ya Allah. Titipkan dalam jiwa kami sifat untuk bisa memperhatikan ya Allah. Allahumma ya Rabb, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri dengan doa kifaratul majlis dan salam, saya ingin ucapkan terima kasih pada seluruhnya untuk ta'lim kita di pagi hari ini. Semoga Allah menerima semuanya dan semoga Allah muliakan. Dan terkhusus juga untuk Kang Daan, terima kasih untuk kali ini dan semoga istiqamah dalam kebaikan dan Masya Allah amin. Beliau menginspirasi dan saya ingin menjadikan juga beliau sahabat dalam kehidupan untuk seluruhnya. Amin. Dan sahabat terbaik selalu memberikan yang terbaik untuk sahabatnya. Karena itu di pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak mungkin yang hadir, Ibu yang hadir, saya ingin berikan pada sahabat saya satu anugerah yang mungkin Allah titipkan. Saya akan ajak Kang Daan untuk menunaikan ibadah umrah dengan saya di bulan September insyaAllah. Saat kami akan berangkat pada tanggal 9 September tahun 2019.
Saya kira itu dan semoga bermanfaat insyaallah. Jazakallah khairan. Baik. Semoga Allah muliakan untuk semuanya. Terima kasih.